Jangan lupa di tap-tap, di share-share. Hai Bang Sadli. Aku lupa balas chatnya Bunda Hesti nih. Maafkan aku Bunda Hesti, kemarin Bunda Hesti kirimin aku minal aidin wal faizin. Aku durhaka nih sama beliau. Dia duluan yang kirim aku pesan. Seharusnya aku minal aidin wal faizin ya Bunda Hesti. Maaf kemarin chatnya aku nggak balas. Sebenarnya aku mau balas, aku bilang ntar aku balas, di akhirnya aku lupa. Apa kabar host? Baik Bunda apa kabar? Pantun dulu sekali Bang, ntar. Takut kau diminta THR? Enggak, soalnya kan itu Bunda Hesti kirimnya pada saat udah ini subuh-subuh. Jadi aku lagi antara tidur nggak tidur itu. Ini akun sahabat Bang Sumpah asli ya. Sadli udah lama nggak muncul. Yo, ini aku muncul kembali. Takut kau diminta THR. Tahu aja, memang. Soalnya aku nggak dapat THR nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Guys, jangan lupa di tap-tap layarnya sama laporannya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Benar ternyata ada akun palsu. Iya ada akun palsu sahabat Bang Juma banyak. Biasa kalau bahkan kalau kita pencarian akun sahabat Bang Juma yang muncul malah akun palsu. Kopi manis ditambah gula, kau manis bikin aku tergila-gila. Wes mantap. Itu hanya pantun guys, kata Bunda Hesti, hanya pantun. Kok suara Bang Zuma beda ya? Bukan Bang Zuma ini adminnya. Orang baru pasti. Jadi dia nggak tahu ini adminnya Bang Zuma. Anakku Tuhanku, Tuhanku anakku. Ini Sadli ya, ini orang lama. Kalau dia bilang ini Sadli berarti dia orang lama. Karena memang akun sahabat Bang Zuma banyak akun palsu kan. Jadi kita harus mengerti juga. 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 Tunggu ya guys. Sadli main Marelan biar baru balik dari Marelan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Guys di tap-tap dulu ya. Sambil kita tunggu Bang Juma, jangan lupa di tap-tap 50k. Ini Sadli adiknya Bang Juma, nggak ponakannya. Host lagi flu ya, kayak aku ada sinus deh. Karena keseringan ini ingusan. Nonton bioskop durasi lama, kamu apa kabar? Ditanya mama. Nonton bioskop durasi lama, hei kamu apa kabar? Ditanya mama. Nyambung. Assalamualaikum Sadli, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Jangan begadang, jangan minum esat. Oh gitu, ya siap. Agak lain dia memang. Oh iya agak lain memang Bunda Hesti nih. Kirim love orange biar komalnya kuat. Ya betul. Assalamualaikum Sadli, waalaikumsalam Kak Dela Army. Guys, sambil kita tunggu Bang Juma, jangan lupa di tap-tap 50k ya. Bang Zuma live ya saat iya, makanya di tap-tap dulu minimal 50k. Baru nanti Bang Zuma kita naikkan.
Apalagi nih, kamu Paris, aku Belgia. Kamu manis, aku bikin kamu apa nih? Kamu Paris, aku Belgia. Kamu manis, sini aku bikin bahagia. Asik. Pintar kali dia sekarang main pantun. Carikan lawan pendeta, semoga ada. Aku udah lama nggak live ini, jadi nggak tahu bagaimana. Ada orang-orang baru kah? Atau ada info-info terbaru? Udah 2 bulan soalnya nggak pernah live, jadi aku nggak tahu. Apalagi kayak biasa kan ada yang oten-oten baru tuh. Nanti kalian typing aja di bawah ya, biar aku baca komennya. Tadi kirain sambal Bang Zuma palsu, bukan. Ini alhamdulillah asli. Yang pegang saat ini admin. Assalamualaikum Mas Adli. Waalaikumsalam. Ada info tadi ada yang nyamain akun ini. Oh ya, banyak. Sudah tahu jalan itu licin, masih kau lewati. Sudah tahu, maksudnya sudah tahu jalan licin masih kau lewati. Sudah tahu aku miskin masih kau cinta juga. Nggak nyambung. Sumpah nggak nyambung. Belum ada ya? Ya udah biar aja. Apa cerita saat? Nah inilah aku lagi nunggu cerita ini. Bukan Bang Zuma ini, bukan. Ini adminnya. Di tap-tap makanya minimal 50k tap-tapnya. Agak lain pantunnya. Senggol dong Bang. Bang Zuma mana saat di tap-tap dulu. Di tap-tap dulu 50k. Setelah itu kita naikkan Bang Zuma. Info ini akun asli. Iya, ini akun asli yang pegang admin. Akun palsu sahabat Bang Zuma banyak. Kalau bisa teman-teman bantu blokir aja akun itu ya. Gerunda ada ya Bang? Ada, makanya di tap-tap dulu 50k. Setelah 50k kita naikin Bang Zuma. Bang Zuma baru selesai debat dengan Elia Mayron. Hah? Seriusan? Di mana tadi debatnya? Sama siapa? Elia? Aku nggak nonton. Sekarang banyak mengatasnamakan akun Bang Zuma. Iya banyak dari dulu, tapi semakin banyak lagi. Sama Tasya, bukan sama Tasya. Oh tadi sore ya. Guys, jangan lupa di tap-tap sama di share ya. Dan juga love orange-nya. Sambil kita tunggu Bang Zuma. Ayo dibantu tap-tap saudara-saudara. Sama bom tadi Bang. Oh gitu. Di roomnya siapa? Jalan ke Tanah Batak. Coba kita baca pantunnya dari Bunda Hesti. Jalan-jalan ke Tanah Batak, bawa uang 1 kotak cantik. Anak Batak mau ke Pinang, kepala botak. Maksudnya tunggu. Jalan-jalan ke Tanah Batak, bawa uang 1 kotak. Cantik-cantik anak Batak mau ke Pinang, kepala botak. Nggak nyambung lagi. Gimana ceritanya ini dibikin pantun ini? Mana tadi pantunnya? Udah jauh. Ayo dibantu di tap-tap. Ya, dibantu di tap. Kepalanya botak. Iya, kepalanya siapa yang botak, Bunda? Yang biasa Bunda Rahma itu selalu bilang, kepala botak. Open cam sat biar nggak dikira palsu.
Kalau aku open cam nanti rungkat. Jangan lupa di tap teman-teman, minimal 50k biar kita naikin Bang Juma. Assalamualaikum saat minal aidin wal faizin. Iya buat teman-teman juga. Waalaikumsalam Bang Bara. Minal aidin wal faizin ya. Buat semuanya. Itu ada dek. Adik. Itu kayak. Oke guys, belum sampai 50k, harus minimal 50k. Bang Sardi, salam dari Bu Darni Simatupang. Iya, waalaikumsalam. Mana itu Bu Darni? Ada nggak dia di sini ya? Oh, nggak ada, nggak aktif dia. Oke guys, sisa 10k lagi. Di tap di share. Bang Zuma mana? Ada, ntar di tap dulu minimal 50k. Banyak oten memakai nama Bang Zuma, iya. Dari dulu itu. Sisa 5k lagi guys di tap. Lock orange dan tap layarnya, yoi. Ini akun Bang Zuma bukan? Iya, ini akun aslinya Bang Zuma. Cuman yang pegang saat ini admin. Gitu. Kemana aja Bang? Di sini aja Bang. Teman-teman, apa kabar? Lu mau aja dibohongin siapa ya? Oke, sudah 50k. Kita infoin ke Bang Juma ya. Long time no see, siap Bang. Yang ini original, ini KW. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, anak-anak saya, adik-adik saya, abang, bapak-bapak dan ibu-ibu saya, kakek-kakek, nenek-nenek, buyut, dimanapun berada, baik yang di TikTok maupun yang ada di YouTube Zulkifli Mabas Official. Apa kabar yang ada di Lensa News TV, Mantp, dan seterusnya. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah memberikan rahmat dan berkat kelembutan hati kita sehingga kita mampu kemudian menerima kajian-kajian, materi-materi yang kita sampaikan sehingga memperkuat akidah kita, menjauhkan kita dari gerakan pendangkalan akidah yang digaungkan oleh penyembah Kristus yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Dan begitu juga kepada anak keturunan kita dihindarkan dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Masya Allah. Kembali saya ingin menyampaikan ya teman-teman sekalian. Allah pencipta langit dan bumi di dalam Al-Quran memberikan ruang kepada kita untuk memahami rasa syukur ini kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala alladhina indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirrah indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakari fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Nabi Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, maka Nabi Sulaiman pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur ataukah aku mengingkari nikmatnya? Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa kemudian ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, hakikatnya sebagai pencipta sang Khalik adalah Karim, maha mulia. Sejatinya yang kita sembah itu kudu wajib memang mensifati sifat mulia. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang orang-orang kafir perkatakan tentang dirinya, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dirinya maha suci lagi maha tinggi. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, adalah satu hal yang naif ketika sekelompok manusia justru percaya diri dan bangga terhadap diri mereka, menyembah kepada sosok yang kemudian mereka katakan dan mereka percayai tergantung, terkutuk, lalu kemudian mati dengan jalan kutuk demi untuk menghapus dosa. Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Kenapa mereka kemudian percaya hal-hal yang tidak rasional? Justru penyampaian dalam kepercayaan mereka memberikan kita ruang untuk memberi kesimpulan bahwa mereka beriman, mereka percaya, mereka yakin tanpa akal. Apa penyebabnya? Al-Quran menjelaskan, wa may ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa, kata Allah, yang berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih. Pada zaman Nabi Musa berpaling dari Taurat, pada zaman Nabi Isa berpaling dari Injil, pada zaman Nabi Muhammad berpaling dari Al-Quran. Maka apa kata Allah? Aku biarkan iblis menyesatkan dia dan iblis itu menjadi teman qaribnya. Wa innahum la yusuddunahum anis sabil. Dan sungguh mereka, yang dimaksud di sini adalah iblis-iblis ini, benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Jadi orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Musa, yang jauh dari Torah, iblis akan benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Begitu juga yang hidup di zaman Nabi Isa, orang-orang yang kemudian menolak ajaran Nabi Isa alaihi salam,
juga iblis akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Kata Allah, wa yahsabuna annahum muhtadun. Sedang mereka menyangka bahwa mereka ini mendapat petunjuk. Ini yang terjadi, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, ini yang terjadi. Kenapa mereka yang menyembah sosok terkutuk ini menganggap diri mereka benar, menganggap diri mereka berada pada jalan yang lurus, menganggap diri mereka berjalan di rel yang benar? Dikarenakan iblis menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sehingga apa yang mereka lakukan mereka sudah menganggapnya benar, padahal sesungguhnya mereka hanyalah kelompok orang-orang yang gemar berdusta. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazat syayatin. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Rabb, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari gerakan-gerakan pemurtadan, agar kita terhindar dari gerakan-gerakan kristenisasi, agar kita terhindar dari pendangkalan akidah. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Katakanlah, kata Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku agar setan ini tidak mendekati aku. Ini doa yang diajarkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Jadi anak-anak saya yang ingin belajar doa untuk terhindar dari godaan iblis, dihindarkan dari pemurtadan, dihindarkan dari kristenisasi, dihindarkan dari misionaris, agar mereka tidak kemudian mereka tidak menjadikan kita ini murtad, maka doa ini senantiasa harus kita baca. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Tanda-tanda kemudian orang yang sudah dipengaruhi oleh iblis terkutuk, mereka gemar berdusta. Ketika mereka berbicara yang terlontar kemudian dalam mulutnya itu kebohongan. Sama seperti Pak Bom tadi sore, lagi-lagi dia muncul luka belum sembuh, tapi dia mencoba menggores luka yang ada pada tubuhnya sehingga babak belur dan kabur, membahas tentang Tuhan mana yang mulia dan Tuhan mana yang terkutuk. Alhasil Pak Bom malah sibuk menyiapkan data-data ya dari komputernya dia. Sibuk bicara sendiri sambil ngais-ngais menjilat-jilat kitabnya Yahudi yang bukan kitabnya, untuk mencoba menghujat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sedikit pun dia tidak memberikan ruang kepada Bang Suma untuk memberikan pertanyaan, padahal itu saya sudah jawab ketika dikatakan Yotefafe berbeda dengan Tuhannya negeri Mekah. Saya bertanya, apakah Yotefafe itu Tuhan Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi? Dia nggak bisa jawab. Bahkan yang dayang-dayangnya mengatakan iya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Apakah termasuk Mekah, Tuhan untuk bagi negeri Mekah? Terdiam mereka, teman-teman sekalian. Lalu saya bertanya, saya yakin meskipun suara saya kecil,
Saya bertanya, apakah Tuhannya orang Yahudi itu bergelar Kristus? Nah, pura-pura juga tidak dijawab. Nah, ini tipikal seperti ini, tipikal orang yang sudah dipenuhi dirinya iblis. Lisannya hanya ada iblis. Mulutnya hanya ada iblis. Otaknya hanya ada iblis. Hatinya hanya ada iblis. Pikirannya dipenuhi iblis. Makanannya makanan iblis. Kenapa Allah mengharamkan babi? Karena babi itu punya daya tarik. Dari dulu-dulu, babi itu senantiasa menjadi santapan orang-orang yang senantiasa membuat sesajen, memberikan sesajen kepada roh-roh. Orang yang suka memberikan sesajen tumbal itu biasa dari sejak dulu, zaman dulu itu pakai babi. Jadi babi itu salah satu binatang yang paling enak dagingnya dan sekali orang makan pasti ketagihan. Maka Allah mengharamkan itu. Mencoba menguji manusia apakah mereka menahan perut dari hal-hal yang haram. Sama seperti zina. Zina itu adalah satu kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Allah mengharamkan itu untuk menguji. Begitu juga daging babi, Allah mengharamkan itu untuk menguji. Nah, inilah karena makanan-makanan seperti ini makanya Pak Bom tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana Tuhan, mana hantu. Makanya di Al-Quran memberikan penjelasan. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun dari langit ke bumi? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Setan-setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yulkunas sam'a wa aktsarahum kazibun. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Nah, ini teman-teman sebagai pengantar, kita berharap ada dari saudara Kristen yang mau untuk belajar lebih jauh lagi, mengkaji tentang sembahan yang benar itu yang mana. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala ataukah makhluk yang digantung dengan jalan kutuk di atas salib yang mereka sebut dengan sebutan Kristus. Demikian, silakan host kalau ada yang mau naik, dinaikkan. Ya, untuk saat ini belum ada Oten yang mau request naik, Abah. Gitu. Dan buat teman-teman yang nanya ini akun asli atau palsu, ini akun asli. Alhamdulillah ini akun asli. Nah, buat teman-teman yang merasa kalau ada ngelihat akun palsu langsung diblokir aja. Jadi kalau yang akun aslinya di follow. Nah, pada saat akun asli live pasti ada notifikasinya kan gitu. Sudah dipastikan kalau ini akun asli. Jadi kalau kelihatan ada menemukan akun palsu langsung diblokir aja. Gitu dulu. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik request naik. Biar kita gas. Undang dulu. Kalau ini kita sapa dulu apakah beliau pakai. Tadi naikin Billy, tadi aku udah naikin Billy tapi dia tolak. Selamat malam, assalamualaikum. Kalau Muslim Bang Coling. Muslim Bang, Coling. Muslim. Oh iya Bang, ada yang ingin disampaikan Bang? Siapa Bang Juma aja. Silakan, Assalamualaikum, saya Bang. kasih waktu 2 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang ya. Salam kenal Bang. Ya. Itu aja siapa Bang Juma aja. Siap. Ya Bang, makasih ya Bang. Ya.
Bang Zuma, Iya, gimana Ustaz? apa kabar Bang? Baik, lama kita tak jumpa ya. Ya betul Bang. Masya Allah. Dari mana aja lo? Hampir setahun. Makassar aja sih Bang. Oh, di Makassar aja. Ya. Kemarin Bang Suma ke Medan kamu gak ikut? Ikut Bang, cuman kakiku sakit di situ Bang. Yang salto dari mobil. Iya. Apa? Kenapa orang lagi pawai obor kok kamu jadi acting di sana? Emang kenapa? Dibayar berapa rupanya? Terpleset Bang. Oh, terpleset. Kirain itu bagian daripada skenario, bukan ya? Bukan. Ada yang bilang itu skenario. Bener, padahal aku emang betul-betul kepleset jatuh. Sakit, Enggak. tapi Lumayan. lumayan. Lumayan bengkok. Ya. Sampai terkilir. Oh, Baru juga sembuh ini. ya syukurlah. Kok syukur, Anggaplah itu penggugur dosa kan ya. Amin. Ya. Iya. Coba kita sapa dulu ini ya. Mudah-mudahan ini oten. Janganlah, mudah-mudahan Muslim. Ketawa dulu sebelum terlambat Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nebak-nebak buah manggis Adli Gurunda. Oh gitu. Oh nebak-nebak kucing dalam karung Gurunda yang terpleset. Yang pakai obor. Iya nebak-nebak Jones kok bilangnya. Iya. Perwakilan dari NTB, Masya Allah, tabarakallah, sehat selalu. Oh Gurunda. Islam ya. Soalnya namanya Kristenable soalnya Bu. Kan melupakan Pak Jones. Pada tahun berapa itu? Tahun 2003 kayaknya ya Gurunda di Jabo. Iya. Masya Allah. Ya lebaran dulu dah sama Gurunda sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan palsu pula ini dibilang sama. Iya, itu dia makanya. Iya, sama Sadli biasa palsu pula ini. Nah, Udah lihat ada tanda api di situ. Apa pula Oh dibilang gitu. palsu? Maaf. Perwakilan dari NTB-nya. Gitu. Oh iya. NTB. Dombojo. Tidak. Entonggu. Tidak, Bojo. Saya orang Sasak gitu loh. Asli suku Oh, saya. iya. Di Narak Narak Kepeng. Kepeng. Ya biasa kan. Biasa guru bilang gitu kan ketawa pula Au, saya di au. bawah ya. Au. Geng. Au. Di Au, Narak au. Kepeng. Narak Ya Lombok Kepeng. akun gabut ya. Bu Jones, aku boleh request nggak? Bisa nggak nyebutin betul 3 kali? Betul. Betul. Kenapa? Oh, gitu. Nggak ada, cuman mau dengerin aja bilang betul gitu. 3 kali. Betul. Seperti Ipin dan Upin nih. Iya. Aku nggak bilang deh. Iya, Masya Allah. Oke, silakan Ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, itu aja dah ya buat semuanya. Insya Allah ditunggu itu yang lagi disponsori sama Gurunda. Ya, baik. Iya, Dari Jalan Raya Adi Sucipto Mataram ya. Saya undur diri dah. Yang penting sudah salam-salam sama Gurunda, sama Bangkian Santang juga. Yang di sebelah siapa itu? Ya, untuk yang kepleset juga, yang ketawa saya tadi di bawah tuh. Yang dengar. Yang nggak datang ke Medan tuh. Tapi saya tetap hadir insya Allah. Di Medan pun waktu itu. Amin. Ya, perwakilan Apologet Islam dari NTB. Undur diri, Gurunda sehat selalu. Makasih, Bangkian Santang, ya. Ukhti. Ya. Sehat selalu. Assalamualaikum Salam sama warahmatullahi api taala wabarakatuh. Siap, NTB. Gurunda, siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Iya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mumpung masih dalam suasana lebaran ya. Belum Siap. jauh-jauh amat Bang Zuma. Iya. Ya cuma sekedar ingin nyapa-nyapa aja Bang Zuma. Baik Bang, baik. Masya Allah. Semoga Syukran. sehat selalu Bang Zuma. Siap, amin. Selalu diberkahi. Khususnya untuk apologet Muslim Indonesia ya. Apologet Islam Indonesia. Jangan Amin. berhenti untuk selalu berdakwah di jalan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Masya Allah. Kasih. Begitu aja Bang Zuma. Siap. Sama-sama Bang. Assalamualaikum Sehat selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya mau sampaikan Iya. bahwa siapa ini yang sebentar dulu Bang, bahwa alhamdulillah sudah banyak yang memesan kaos yang berlogo atau berfoto Wis, Banyuwangi. Masya Allah. Kalau ingin lagi silakan hubungi saya. Insya Allah segera akan dikirim ke alamat yang bersangkutan. Itu kira-kira. Lanjut. Siap. Masya Allah. Makasih Bang Andi. Ya buat oten-oten selamat berkabung ya. Tadi Gurunda Juma acak-acak belum kalian ya. Ternyata si oten-oten birahi itu pada kesurupan guys. Sampai-sampai Pak Bom Bom naik. Tapi mencret juga. Apa lu Rik? Iya. Oke, baik kita sapa dulu, ini ada Erik. Ini udah pasti Oten, tadi dia komen di bawah. Selamat malam Orik. Cara pesannya hubungi HP saya. Oke, selamat malam. Malam. Oke. Kristen ya. Oh, Kristen ya. dia. Ya, Topik kita malam ini adalah siapakah yang keluar dari kubur itu? Apakah Yesus asli atau Yesus palsu? Itu Pak topiknya Pak. Nggak bakal nyambung kalau sama si Erik. oke. Kalau sama saya nggak mau di framing ya, harus dua arah ya. Iya, Jadi iya, iya. pertanyaan saya nanti kalau bisa dijawab teman-teman Islam dari Al-Quran, saya terjun dari Monas seperti kata Sidi ya. Itu janji saya. Terjun dari Monas kalau bisa teman-teman Islam bisa menjawab saya dari Al-Quran. Kalau dari hadis jangan ya, saya juga punya hadis. Ya udah Saya sekarang topiknya langsung aja. Siapakah yang menyembah ya? Siapakah yang menyembah makhluk terkutuk? Apakah Muslim atau Kristen? Ya, lanjut. Oke, dari segi mana kamu tahu dia terkutuk? Kamu ngerti enggak bahasa itu? Belakang dulu Pak. Dari segi Ya mana dalilnya katanya? sudah kayak begitu. Iya, tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk memuaskan kemudian pengikut Paulus. Oh, itu jawabannya. Iming-iming iblis. Iya. Inilah kesalahan kalian kalau debat ya. Kalian memperbodohi umatmu sendiri loh. Iya, silakan. Dia adalah gara-gara menebus dosa karena Ya. kasihnya besar kepada manusia ya. Oke, kalau terkutuk dia nggak mungkin bangkit seperti apa yang Lah dalilnya seperti itu kok. dia sebelum 3 hari sebelum terjadi 3 hari dia akan disalib, dia sudah mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga. Iya, Kalau itu dia kita nggak terkutuk, peduli yang itu. Kita nggak peduli. Oh iya jelas dong. Dia Jelas mau nggak bangkit peduli. sampai 5.000 kali nggak ada pengaruhnya. Yang pasti Iya. Kristen nyembah makhluk terkutuk ini Iya. kan, betul kan? Iya, saya Nah. bukan pembohong, saya Kristen loh. Dilarang berbohong, bukan seperti Kata di siapa? Kata iman siapa Anda. Kristen dilarang berbohong? Oh, dilarang. Kata siapa? Dilarang, Pak. Baca Berbohong Filipi itu dosa, 1 Pak. nomor 18. Baca. Apa di situ? Ya lama. Tidak ada di Alkitab seperti itu, seperti yang kau bilang. Jangan kau bodoh-bodohi umat Sahabat Islam. Bahar. Kau sesatkan umat Islam. Kalau sama Kristen tidak. Ya enggak, baca aja dulu. Bahkan Ya, terkait baca. bisa Baca enggak Anda siap kok. bisa diam enggak kalau kita Baca. Saya bacain. Oke. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Lanjut. Tunjukkan ayatnya biar kami tahu itu dari Alamat? kitab mana. Ada loh kitab karangan dari Alamat? Kairo, Mesir yang Alamat? tahun 1928. Tunjukkan ayatnya. Itu fakta itu loh. sudah berapa tahun enggak mandi, Bang? Dengarkan dulu setelah Sampai kepalamu panas gitu. Dengarkan. Setelah
Al-Quran tahun 1924 itu proyek besar karena ditarik dulu Al-Quran di situ, ya. Sesudah habis proyek itu, ya terjadi lagi proyek kedua, yaitu pembuatan Alkitab palsu di Mesir Kairo tahun 1928, ya. Tahun 1024 itu Al-Quran. Oke? Nah, sekarang yang menyembah makhluk terkutuk siapa? Loh, terkutuk demi apa dia? Jangan begitu cara diskusinya. Terkutuk demi apa? Apa penebusan Saya dosa? tidak mau tahu terkutuk demi ginjal Anda, saya nggak mau Dia tahu. terkutuk. Yang saya tanya, siapa yang menyembah makhluk terkutuk? Loh, saya nggak menyembah makhluk terkutuk. Lalu yang Ya. digantung disalib dengan cara terkutuk ini siapa? Kalau dia terkutuk tidak mungkin dia bangkit. Lah, Oke? itu dalilnya. Nggak, Kristus iya. telah menebus Kristen dari Iya. kutuk hukum Taurat dengan Iya. jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi apa? Iya. Iya, Kalau apa? itu ya, kalau itu jelas pembacaannya kan terkutuk karena dosa manusia kan. Mana ada di situ terkutuk Penebusan, karena dosa kan? manusia? Hei. Hei. Di situ dikatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat, bukan dari dosa waris. Loh, Taurat Mana itu mana firman. mana? Mana? Itu apa? Firman kan? Firman Tuhan kan? Iya, iya. Firman Ya udah. Tuhan yang diperuntukkan untuk Kristen atau untuk Yahudi? Loh, emangnya Yesus itu dan murid-muridnya siapa? Saya tidak tanya Yesusnya, saya tanya itu Siapa Taurat. muridnya itu? Itu Taurat untuk Yahudi atau untuk Kristen? Muridnya? Di mana Yesus lahir dan murid-muridnya siapa? Orang Saudara. Yahudi apa bukan? Saudara, itu Taurat untuk Kristen atau untuk ini? Untuk Yahudi? Miut, jangan miut ya. Itu adalah satu kesinambungan. Ya, Saya tidak bertanya kalau saya tidak butuh ilmu. Saya tanya ulang lagi. Taurat itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Loh, itu perjanjian lama. Untuk Kristen Ya. atau untuk Yahudi? Untuk Kristen juga. Mana dalilnya? Loh, murid Yesus siapa? Saya tidak tanya murid Yesus, yang saya Murid tanya Yesus siapa? Murid-murid yang Yesus saya siapa? tanya kalian. Loh, bukan saya orang tidak tanya. Arab. Orang Yahudi itu murid-murid Yesus. Nah, sekarang yang saya tanya itu kalian. Mana dalilnya Taurat itu untuk non-Yahudi kayak kalian ini? Mana dalil? Nanti saya tanya Arab juga. Nanti kami mampus kok kau apai. Biarin Bahasa Arab. mampus, itu enggak orang masalah, Arab. mampus, Oke? enggak apa-apa. Yang Oke, penting saya kau jawab dulu. Oke, ini sejarah. Kalau masalah kitab ya itu Dalil. sejarah. Dalil. Dengarkan. Dalil. Dengarkan. Ah. Ini sejarah. Saya nggak, kalau dalil sama kalian nggak bisa apa loh. Dikasih pun dalil kalian. Dalil, pasti. saya butuh dalil. Dalilnya kalau Taurat itu Nggak untuk perlu. non-Yahudi. Kalau saya pakai, nanti Mana? saya pakai data ilmiah sama kalian ya. Dalil, jangan sombong. Sesumbar Loh. penyembah makhluk terkutuk. Saya minta Loh. dalil. Dalilnya kawan, dalil. Oke, dalilnya itu saya tanya dulu kamu. Murid Yahudi orang apa? Saya kau tidak tanya juga, saya tahu dia bukan orang Toraja, dia Yahudi. bukan Ah, orang itu Jawa, dalil. dia Ah, orang itu. Yahudi. Yang Oke. saya tanya bukan mereka, yang saya tanya kalian. Yang saya tanya, mana dalil. dalilnya Taurat untuk non-Yahudi, mana? Murid Yesus itu semua orang Yahudi. Dulu dia Iya, ya, saya tahu. mengimani itu. Yang saya Datuk tanya, Presiden. mana dalilnya? Hukum datang Taurat Yesus itu untuk untuk membawa- non-Yahudi. Loh, dalilnya itu murid Yesus orang Yahudi. Dulu mengimani Iya, apa saya sebelum ngerti Yesus? kalau itu. Sebelum datang Yang Yesus, saya orang itu tanya, mengimani. mana Imanannya dalilnya? apa? Hukum Taurat itu untuk non-Yahudi. Sampai Yesus mati untuk menebus kutuk Taurat demi untuk non-Yahudi. Mana dalilnya? Kalau Taurat itu untuk orang Yahudi. Mana? Oke, Non-Yahudi. apa kata Yesus? Dia datang bukan untuk meniadakan kitab apa Yahudi. hubungannya dengan tema ini? Coba. Dia Justru karena datang itu. adalah menggenapi, ya. Nggak nyambung jadi ente. tidak terputus. Jadi Nggak tidak nyambung terputus. ente. Apa nggak Hukum terputus? Taurat Loh. itu hanya untuk Bani Tidak Israel. terputus. Tidak. Hanya Dia untuk tidak Bani terputus. Israel. Yesus Mazmur datang membawa 100. perjanjian baru.
hanya menggenapi, Mazmur tidak 104. membatalkan. Terlalu banyak makan babi ente. Otak ente rusak. Yesus datang bukan membatalkan. Ya. Saya tidak tanya Taurat, itu loh. ya. Saya tanya, mana dalilnya hukum Taurat untuk non-Yahudi? Itu loh yang saya tanya. Sebagaimana di dalam Mazmur 147, 19-20, hukum Taurat hanya untuk Yahudi dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Mana tunjukkan untuk khusus mana? Silakan Anda baca. Tunjukkan mana Mazmur khusus orang Yahudi. 147. Bacakan, tunjukkan ayatnya mana khusus orang Yahudi mana? Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Tuh baca tuh. Jangan Hukum dibunuh. yang datang kepada Musa hanya berlaku kepada Bani Yakub dan hukum-hukumku kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Tidak pernah orang Yahudi mengatakan, ya, satu patah kata pun orang Yahudi mulai sejak dulu kitabnya itu adalah khusus orang Yahudi. Tidak pernah untuk semua umat manusia. Oke, jangan kau klaim, jangan kau batasi, jangan kau yang membuat aturan mereka. Tidak Itu pernah sepatah Mazmur kata pun orang Yahudi. 147. Itu Mazmur 147, Tuhan sendiri yang membatasi. Tidak ada pernah di situ kata membatasi. Khusus orang Yahudi tidak ada di situ. Aku tidak memberikan Jangan kepada kau bangsa bodoh-bodohi umat lain. Islam. Hukum-hukumku tidak aku berikan kepada bangsa lain. Itu. Buka ayatnya, biar kita baca. Biar kita baca, buka ayatnya. Jangan Inilah kau bodoh-bodohi Kristen, kan? umat Islam. Jangan Inilah sesatkan. Kristen kan? Inilah Kristen. Karena kebanyakan makan saya babi. Saya bukan menyesatkan orang Islam. Kebanyakan Kalau saya makan bertanya babi, nanti ya, otak nggak berfungsi. Adanya hanya bisa menipu, memelintir. Kalau saya bertanya Juma, nggak akan bisa kau jawab dari Al-Quran. Dalilnya sudah sangat jelas di situ. Mazmur 147, hukum-hukumku tidak aku berikan kepada bangsa dari lain. udara. Terbang dari Kristen udara. Kalau bisa dipercaya. kau jawab dari Al-Quran. Kristen dipercaya. Ya. Lebih baik Oke, percaya kita kepada uji. ular kobra. Kita uji dulu pertanyaan saya, apa memang bisa kau jawab dari Al-Quran? Jadi kamu sudah Kita akui. uji? Kamu sudah Kita akui uji. dulu. Akui Apa? dulu bahwa kamu Apa? penyembah makhluk terkutuk. Oke, asal kau jawab ya. Oke, apa? Oke. Oke, Tapi jawab teman-teman, ya. Saya dulu ya. satu Oke. korban iblis sudah mengakui Tidak kalau masalah. selama ini dia nyembah iblis yang tergantung disalib dengan Bukan jalan iblis. kutuk. Bukan Iblis iblis, itu, ya, Sembah. hei, Iblis. yang Hei. terkutuk itu iblis. Kau Mana ada menghujat. Tuhan terkutuk? Kau menghujat, Juma. Kalau saya Kok saya nggak menghujat? Kalau Kok saya saya menghujat? Jawab dari Al-Quran. Hei, Di mana? hukumnya? yang dikutuk Kamu surat. Tuhan, yang dikutuk Hah? Tuhan iblis atau manusia? Mana ayatnya? Kamu diwajibkan Kejadian sunat. 3. Hah? Terkutuklah engkau wahai ular tua iblis. Di mana? Di mana Kejadian kamu 3. Mulai robek diwajibkan kepala. sholat 5 kali, 5 waktu satu hari. Di mana? Tunjukkan. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya wajib week malam Jumat? Loh, semua itu data ilmiah. Kalau sama saya, Kalau tidak ada menghina Islam yang jago, berani. kalau giliran Loh, kok menghina jago, ditanya Loh, kok menghina? nangis. Loh, kok menghina? Mana? Tunjukkan ayatnya di mana? Ya sekarang Wajib kau sunat. akui dulu bahwa kau Di penyembah mana setan. ayatnya wajib sunat kamu? Di mana ayat? Dongok, mending kau ke gereja colok Di pantat mana pendeta. kamu wajib Kan tadi sunat kamu dalam waktu turun. satu hari? Tadi Di udah mana ayatnya? udah ditunjukin Bahlul. ayatnya tadi. Udah. Kamu Bahlul, kau punya turun, kuping ya? kau ke gereja ke Di sana, kau mana coli sama ayatnya? pendeta di sana. Sholat 5 kali, 5 waktu satu hari. Di gereja. Ah, kau pergi ke gereja sana. Colok pantat pendeta sana, yang ngajarin kau nyembah makhluk terkutuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pagi-pagi ya, bikin pusing kepala. Ampun deh. Itu belum sarapan kalau saya di sini Gurunda, makanya jadi begitu. Nah report ya Sad, Gurunda Sad.
Iya. Apa kena report? Ya dibantu tap-tap layar teman-teman ya, biar komalnya kuat ya, biar komalnya kuat, dibantu share-share juga, diposting ulang juga ya teman-teman ya. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik ke atas. Tapi yang santun jangan kayak si Erik, aduh udah tua. Kalau pertanyaannya dia di mana ayatnya di Al-Quran perintah sholat, banyak banget. Sholat 5 waktu, perintah sholat, surat Al-Baqarah ya 43, 238, An-Nisa 103, Al-Isra 78, Al-Kautsar ayat 2, surat Hud 114, banyak. Gitu loh, nggak mungkin umat Islam itu mengerjakan sholat kalau nggak ada perintahnya, nggak ada yang mencontohkan. Nabi berkata, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Dari mana Nabi memerintah-perintah sholat? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Islam itu ya tidak ada membuat hukum sendiri, begitu. Beda dengan si Petruk tadi ini yang satu nih, asal ngomong doang. Percuma ditunjukin juga nggak bakal diterima. Tapi perlu dijawab juga di sini, jangan sampai kita nggak menjawab toh, biar Ya, buat jadi netizen. Jadi umat Islam sholat itu teman-teman pasti ada perintahnya di Al-Quran. Berjubel. Ada yang mencontohkan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Sholatnya Nabi sama dengan sholatnya kita. Jadi kita sholat itu bukan dibuat-buat sendiri. Beda dengan mereka ibadahnya. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu, ada yang begitu, ada yang begini, begitu. Gak karu-karuan. Gak ada contohnya dari Yesus. Yesus memberi contoh bagaimana menyembah, ya sujud. Ke sinagog, bukan ke gereja. Jadi kalau bertanya itu Pak, dipikirin dulu. Tak bawa baliknya dulu. Begitu ya. Bang Juma lagi milihin akunnya. Banyak yang udah kena report akunnya, tinggal berapa lagi tuh? Kayaknya Bang Handi dia itu tidak pernah mendengar kalau umpamanya kita lagi bercerita soal sholat. Kan banyak tuh pertanyaan dari Kristen. Saya dengar udah sering kali itu pertanyaan dan selalu dijawab. Nah ini orang mungkin baru naik lagi jadi nggak pernah dengar atau alasan aja. Makanya dia dari tadi saya dengerin nggak pernah jawab apa yang dia tanyain sama Gurunda kan. Balik-balik cuma nyecer kita punya aja. Penghujat lah itu namanya. Dia itu merasa pinter. Saya akan lompat dari Monas. Kalau Anda Ya, bisa lu lompat membuktikan perintah sholat 5 waktu. Ada di Al-Quran. Ada. Kalau di background gimana tuh dia lompat beneran? Coba Oten coba. Kalau ada beneran. Coba memang baca lompat. surah Al-Isra ayat 78 di sana. Oh. Dan disambung dengan surah Hud 114. Oh. Dan An-Nur 58. Enggak ada itu orang sholat umat Islam, enggak ada perintah. Ada aja. Kasihan Bang Juma kena lagi ditombak. Enggak apa-apa lah Bang Juma, semakin tinggi Akun baru lagi. Naik semakin tinggi pohon, lagi. semakin kencang angin menerpanya. Itu resiko sebuah perjuangan, biasalah itu. Amin. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, sehat Bun? ya akun bisa dibikin sehat yang dijaga. Iya, Masya Allah. Oke, kita sapa tamu selanjutnya ya Bang. Ini ada Iya, silakan. The Mac. Dia ini penghujat sih. Coba kita sapa dulu ya. Selamat malam. Benar. Silakan dibuka mic-nya. Sebenarnya ini mah orang Makassar, pendukung PSM dia. Oh gitu. Tadi dia typing di bawah. Coba. The Mac. Ini temanya apa ini?
Temanya penyembah sosok yang terkutuk versus penyembah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Penyembah apa itu? Penyembah makhluk terkutuk di atas salib. Penyembah Tuhan di negeri Mekah ya. Iya. Versus Ya. penyembah Tuhan di Golgota. Penyembah Tuhan negeri Mekah. Ya, Pagar dengan Kunai. versus penyembah Tuhan di Bukit Golgota. Bukit Golgota yang terkutuk. Mari kita diskusikan. Ya. Benarkah pencipta langit dan bumi itu terkutuk atau iblis yang terkutuk menurut saudara? Kau yang terkutuk. Ya, kau yang terkutuk. Hah? Nah, kenapa bisa saya yang Kau terkutuk? tunggu mami kau dikutuki nanti. Tidak bisa saya Tunggu, dikutuk Bang. karena bukankah saya penyembah makhluk terkutuk? Kau yang dikutuk. Kau Kau tolong. Tuhanmu itu sembahanmu terkutuk digantung Galatia 3. Kristus telah menebus Kanak-kanak kau kipli. dengan jalan menjadi kutuk di atas salib. Kodong, kamasian na Tuhan na. Menjijikkan na deh. Apa kek, cari kok kek yang bagus-bagus. Seperti babi kah atau apakah kau sembah? Ngapain kau sembah yang terkutuk, bodoh? Tolong juarena, tolong. Bahlul. Lebih baik kau menyembah pantat ayam daripada kau menyembah sosok terkutuk. Kalau pantat ayam kau sembah, besok bisa keluar telur. Kamu goreng, dongo, dompala. Kalau yang terkutuk kau sembah, apa kau? Dia saja terkutuk, bagaimana kau? Kak Blampe. Makan rekongkong. Makanya kurangi makan anjing. Otakmu berfungsi. Serius saya katakan samamu, lebih baik kau menyembah asbak rokok daripada kau menyembah sosok terkutuk. Loh. Wih, kemana semua ini? Waduh. Guys, suara aku ada nggak? Cek. Wah, berarti teman-teman yang lain ini kena tombak semua itu. Nggak rungkat, tapi menghilang semua. Tunggu ya. Aku infoin dulu ke Abah. Wih, kena tombak semua. Gini. Kok bisa? Udah aku refresh ini. Tunggu guys. Kenapa ini tiba-tiba nggak bisa? Coba kita hapus-hapusin dulu moderator ya. Tunggu deh. Nggak ada bang.
Udah 3 bang saya berdasarkan bukti, berdasarkan buku, berdasarkan aplikasi Alkitab 2022. Oke. Dan Greek Online Bible. Berarti saya nggak jadi saya lempar di buku ya. Terlambat ya. Terserah bang, mau lempar Nggak jadi. Berarti buku saya betul. Ah, belum tentu. Kok belum tentu? Saya udah nampilin bukti. Iya, kan kita belum. Tiga yang saya tampilkan bukti. Abang memberikan bukti berdasarkan buku itu. Saya tampilkan 3 sumber. Tapi dari gini, Codex Bang. Sinaiticus saya tampilkan, dari Greek Online Bible saya tampilkan, dari buku saya tampilkan. Ada kodeksnya di sana. Tiga. Silakan carikan sama saya. Saya 3 loh. Dari Codex Sinaiticus saya tampilkan. Dari Greek Online Bible saya tampilkan. Nggak bisa di ya. Silakan Pak Pendeta, yang pendeta katanya tadi mana? Iya, saya sebenarnya bukan pendeta. Saya pendeta di TikTok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sosok lah. Nggak boleh. Oh, jadi ikut-ikutan dia. Saya disuruh untuk menjawab ya teman-teman ya. Pendeta ini pendeta. Iya, jangan karena di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10 barang siapa yang tidak membawa, janganlah mengucapkan salam. Barang siapa yang tidak membawa ajaran ini, janganlah mengucapkan salam. Ya, jangan kejang-kejang dulu ya. Jadi begini teman-teman ya, teman-teman orang ada ilmu. Loh, kenapa kamu motong-motong saya? Ini saya waktunya bicara. Saya pula yang kotor di sini. Mampus kau diludahin kan, kena ludah kudus kan, mampus. Kok kejang-kejang? Naiknya lagi bisa permalukan aja, Bang Andi. Ya ini nggak ada ilmu loh dia, wallahi demi Allah saya katakan demi Allah. Jangan ada ilmu dia. Dia ada ilmu. Bukan kelas kita, kau bukan kelasnya Bang Datuk, kau kucluk. Kau bukan kelasnya. Saya bawa data 3, saya bawakan sumber. Dari Codex Sinaiticus, dari Greek Online Bible, dari aplikasi Alkitab, dari buku saya 4 malah. Terus yang dia tolak apa? Yang dia bilang ada katanya. Ada ayat berapa? Matius 18 nomor 11. Ada di mana? Nah, itu yang nggak tahu saya nih. Dia ada di mana? Gini, Bang Dexter, gini Bang. Kan yang menuduh nggak ada tadi kan Bang Datuk, betul nggak? Bang Datuk menarasikan nggak ada. Tadi Bang Datuk sudah membuktikan belum bahwa nggak ada? Udah 4. Dari Codex Sinaiticus, dari Greek Online Bible, dari aplikasi Alkitab, dari buku saya 4. Oke, 4 ya. Jadi Bang Datuk punya 4 tesis tuh Bang Dexter. Saya nengahin aja ya, Bang Datuk yang diskusi ya. Bang Datuk punya 4 tesis tuh. Kalau Bang Dexter bantah, berarti Bang Dexter harus adil juga. Harus membantah ke-4 tesis ini dengan 4 antitesis. Diskusi harus adil. 4 data dibalas 4 data. 3 data dibantah 3 data. 1 data dibantah 1 data. Pertanyaannya, bisa nggak adil Bang Dexter? Bisa nggak? Tunjukkan 4 antitesis Anda. Silakan. Silakan Bang Datuk, dilanjut. Iya, silakan. Tunjukkan sama saya tunggu. Naikkan lagi dia. Biar dia tap-tap layar aja. Yang itu, biar dia tap-tap layar. Nggak ada ilmunya. Wallahi teman-teman. Saya katakan dia nggak levelnya Bang Datuk. Bukan. Ya, betul. Saya bukan levelnya. Bukan Anda. Yang ngaku pendeta tadi. Yang pendeta tadi loh. Oh, jadi saya memang orang biasa. Saya bukan levelnya. Tapi saya... Ini nggak ngomongkan Anda, Bang. Oh ya, Abang, ini nggak ngomongkan Anda. Cocok. Enggak, yang tadi itu lo mau minta naik lagi, bukan level Bang Datu, aku bilang. Oke, jadi gini. Betul. Nah, terus gini, saya mau tanya, bisa enggak? Bang, jangan tanya dulu Bang. Antitesisnya 4 ini, 4 tesis Bang Datu ini bantah dengan 4 antitesis, gitu loh. Saya belum ada bahan ini, saya baru ini.
Kalau belum ada bahan, berarti begini Bang, selama 4 tesisnya Bang Datu ini tidak terbantahkan, selama itu pula Anda tidak berhak mengatakan tesisnya Bang Datu salah, nggak berhak. Nah, saya kapan saya katakan salah? Oke, berarti benar kan? Berarti benar kan? Menurut Anda benar. Loh, gimana? Menurut saya. Menurut Anda benar. Kan kayak gini, kan saya harus uji juga. Ini kan, bukan memberi kesempatan. subjektif Cuman Bang, persoalannya- dengerin Bang. Ini bukan penilaian subjektif. Nggak ada di sini urusan menurut Anda, menurut saya. Enggak. Ini adalah penilaian objektif jadi diskusi kita ini bukan diskusi subjektif. Jangan mengatakan menurut Anda, menurut saya. Jangan sesuai data ya, itu namanya objektif Bang, bukan subjektif. Abang paham nggak subjektif dan objektif, paham? Ya, saya paham. Oke, baik. Data dari Bang Datu ini tadi, tesisnya Bang Datu belum bisa Anda bantah, betul? Ya, untuk saat ini. Secara objektif, data yang tidak terbantahkan atau belum bisa dibantah, maka harus diterima tuh. Harus. Loh, dari mana hukumnya? Itu kaidah berpikir. Itu kaidah berpikir. Itu logika itu. Lu gimana lah Bang ini? Coba saya mengatakan begini. Misal begini. Saya punya mobil Rolls Royce. Anda percaya nggak? Enggak. Nah, kalau saya nggak bisa buktikan, maka ketidakpercayaan Anda itu menjadi benar. Paham? Ya. Tapi kalau saya bisa buktikan, maka ketidakpercayaan Anda menjadi salah. Betul nggak? Betul. Pinter. Nah sekarang 4 tesisnya Bang Datu berhasil Anda bantah nggak? Enggak. Berarti benar masih tesisnya. Belum. Berarti benar saya. Karena saya belum punya datanya. Logika. Iya. Berarti kalau seumpamanya saya punya data, terus kita berdiskusi dan memang saya tidak menunjukkan, ya itu bukan benar. salah kami Bang. Itu bukan salah kami. Ya, Bukan salah Anda. Itu salah Anda, bukan salah kami Bang. Saya naik di sini hanya mempertanyakan buku itu. Iya sabar dulu, sabar. Buku itu. Sabar Bang Dexter, gini Bang Dexter. Sabar Bang Dexter. Ini bahasannya dari tadi kan saya dengar Bang Datu sama Anda. Itu dibantah punya antitesis nggak? Kalau nggak punya antitesis, Abang sama sekali tidak berhak gitu loh. Tidak berhak untuk menyatakan tidak kepada datanya Bang Datu. Kenapa? Karena itu tesis. Ini objektif. Ini data Bang. Data itu faktual tuh. Fakta betul. Bang, fakta. Betul, Ya? betul. Lah, fakta ini bisa dibantah nggak? Ya bantah kalau bisa. Buktinya Anda belum bisa. Berarti sejauh belum bisa terbantahkan, maka data sejauh itu pula data itu masih benar. Tapi kalau nanti Anda bisa bantah, maka data yang dibawa gugur. Paham maksud saya? Ya, saya paham. Nah, sekarang udah bisa bantah belum? Belum bisa untuk saat ini. Berarti sejauh itu pula benar datanya. Benar. Ya, betul. Untuk saat ini yang di sini toh? Iya betul. Untuk saat ini Anda belum bisa bantah kan? Ya. Nah, sejauh itu pula, untuk saat itu pula, data yang dibawa Bang Datu benar. Paham? Kaidah berpikir nih. Paham? Ya. Oke, baik. Sejauh itu pula ketika saya mengatakan saya punya Rolls Royce, saya belum bisa buktikan, maka sejauh itu pula Anda benar Bang, bahwa saya tidak punya Rolls Royce. Tapi ketika saya mengatakan, saya punya Rolls Royce, saya buktikan, ini milik saya, ini SN-nya atas nama saya. Baru perkataan Anda salah karena saya punya Rolls Royce. Betul nggak? Oke. Nah, nangkep nggak kaidah berpikirnya? Iya, saya tahu itu. Saya paham. Oke, lanjut Bang Datu. Mohon maaf kepanjangan. Berarti data saya benar dan saya tidak jadi membuang buku saya ke got. Ya, sampai Anda bisa membuktikan kesalahan buku yang saya punya. Karena buku ini setelah saya coba teliti di 4 data, betul tidak ada. Nah sekarang kalau Anda merasa hebat, merasa pinter, merasa Anda itu ini tidak benar, bantah. Sampai kapan? Terus tujuannya ini apa sebenarnya ini? Saya ingin membuktikan sama Anda, ingin membuktikan bahwa yang tertulis yang ada di buku ini, bukunya bukan saya yang ngarang ya. Ini bukunya pengarangnya ada. Nah, dan saya buktikan kalau ini salah, saya buang ke got.
Makanya saya kepingin menguji di hadapan Kristen, apakah ini benar atau salah. Ternyata sampai sekarang belum ada yang berani membantah. Ya. Harusnya kalau objektif ya, Bang Dexter. Harusnya kalau objektif gini. Bang Datu, itu bukunya dari siapa tuh? Mulyadi Samuel AM. Oke. Siapa itu Samuel? Itu siapa tuh Bang Mulyadi? Minimal Anda itu googling siapa tuh Mulyadi Samuel AM tuh. Siapa tuh di situ? Orangnya orang yang mana orangnya? Agamanya apa agamanya? Minimal begitu, Bang. Ya, baru aku lihat itu. Penulisnya. Kan udah dikasih bocoran tuh. Bocorannya apa? Nama kan? Mulyadi Samuel AM. Kalau saya jadi Anda, saya buka Google, saya ketik Mulyadi Samuel AM di Google. Nanti akan muncul tuh siapa dia, orang mana, terus tahun berapa dia lahirnya, kalau ditulis agamanya apa tuh pasti tuh. Pasti tuh. Abang itu informasi loh, Bang. Iya, boleh beli, Bang. Di Shopee ada, Bang. Di Shopee ada buku ini. Abang ketik di Shopee, buku ini ada. Loh, saya udah beli itu Bang Datu. Tapi nggak gitu modelnya. Iya, modelnya beda. Tapi sama-sama Mulyadi Samuel mungkin. Betul. Mungkin, ini ayatnya apa namanya? Fotokopi. Nih tuh. Aku gedein saya. Oh, iya, oh, udah gede ya. Nih. Nih ya. Nih itu minimal begini Bang. Ketik Mulyadi Samuel ya, Sudah. Dia siapa seorang dia? Mengakunya kristolog yang menulis buku perbandingan agama. Dan penulis ini buku. juga. Ya. Loh, gimana sih? Dan dia menjadi salah satu pengurus fakta forum antisipasi kegiatan pemurtadan yang didirikan oleh Iksan Mokoginta. Ya betul. Berarti Ya kan? dia sudah Ya, mualaf. terus? Dia sudah mualaf. Ya terus? Iya, Ya, berarti dia mualaf dia. Iya, mualaf. Terus kenapa? Iya. Loh. Mualaf tuh. Nih. Lulusan dari mana nih? Coba. Lulusan dari mana nih? STT, wah ngeri ah. Saya tanya Bang Dexter, apa singkatan STT? Apa singkatan dari ST? Sekolah Tinggi Teologi ya. Itu punya Kristen atau punya Islam? Ya Kristen lah. Selesai masalah. Selesai. Terus? Ya selesai. Berarti dia kuliah kan? Iya betul. Ya mungkin sudah, nggak akademis. Loh, Ya lulus, kita nggak lihat ijazahnya. Dia lulus Oke. nggak? Aku carikan. Enggak apa-apa, aku carikan. Aku carikan ya, Mulyadi Samuel nih, aku carikan ya. Aku carikan. Bang Datu lanjut aja. Aku carikan, Bang. Kan dia nggak ngerti tuh. Dia lulus atau enggak? Oke, lanjut. Bang Datu. Aku carikan ya. Lulus. Bang Datu lanjut, Bang Datu. Di mute dulu. Ya. Woi. Ya, berarti dia pernah menjadi Kristen dan jadi akhirnya setelah membaca dia mualaf. Ya, oke. Ini buku, Banyak saya tuh yang buku buku. ya. Makanya saya bawa buku ini, ada nggak yang bisa bantah? Ada nggak yang bisa bantah? Sesuai yang tertulis di buku yang dia bikin ini. Ada nggak yang bisa bantah? Sudah 5 pendeta yang saya bikin lari-lari. Karena apa? Karena tidak berani membahas tentang buku yang ini. Terus tujuannya apa ini? Ya. Pembelajaran bagi kami, pembelajaran bahwa bukti Bible Anda itu tidak sesuai dengan yang tertulis. Kenapa Bible kami? Ya kami belajar tentang kristologi. Cocok. Ya. Iya kayak gini. Ya oke, ada 50K ya. Waktunya kita naikin Bang Juma. Berikan tepuk tangan yang gemuruh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kita semua kena tadi saat Iya bang. yang kena semua tadi itu Bang Handi juga kena pasti. Kita semua pada kena tadi. Di-report semuanya. Assalamualaikum. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mereka ini memang ada tim untuk mereport akun-akun Islam. Bang Handi monitor nggak? Monitor. Ganti akun juga kan enggak? Enggak, masih ini. Saya tadi habis buka. Kok saya bisa kena yang tadi itu? Loh kok bisa? Aman saya. Itu dia. Langganan, kita langganan. Ya, itulah semakin tinggi pohon. Kencang angin. Kencang angin ya. Gara-gara si Mesmen tadi itu anak buahnya si apa namanya Ibnu Kolam. Dia itu menyembah pantatnya Ibnu Kolam tadi itu. Tapi dulu memang saya pernah diteror, ngaku dari ini ketuanya The Mesmen. Gara-gara saya berdialog dengan ngakunya pacarnya lulusan S2 teologi. Saya debat langsung offline di Mall Entos dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Kalau mau nanti main PSM di Habibie, kan Habibie sekarang kan di Parepare markasnya tuh. Iya. Ya, kok teriak-teriak lah di situ. Bahwa saya yang lawan Banjuma. Ku gigit kupingmu di kampungku. Iya, ngancam-ngancam gitulah ceritanya. Datanglah ke Parepare. Ada tamu. Halo Martin. Martin Suari, monitor. Martin Suari, monitor. Martin Suari, monitor. Martin. Martin. Oh, Martin. Tadi itu loh pertanyaan terakhirnya dia Banjuma. Bahwa apa Bang Andi? Saya lompat dari Monas. Kalau ada di Al-Quran perintah sholat 5 waktu. Anissa. Iya, banyak banget tuh. 103. Benar. Hud 114. Indonesia 103. An-Nur 58. Mudah-mudahan itu orang lompat dari Monas. Oh, itulah tidak bisa dipercaya namanya selama dia masih oten. Dia juga sih. Iyalah. Apa yang bisa dipercaya dari mereka itu? Kenapa ya sekarang menonton YouTube agak menurun ya? Nggak beda ya, masih pada masih lebaran. Oh ya. Belum pada normal ya. Artinya tidak normal Ki Bang Andi. Iya, tidak normal. Teman-teman, normal kan kencang-kencangin lah, kencang-kencangin tap-tapnya biar kencang gitu loh. Kencang-kencangin. Kalau perlu ambil palu-palu getah. Hancur HP. Ada tuh Pak Jaksa itu, asli. Pak Jaksa itu dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang dikasih naik. Arnoldus namanya tadi itu, di Maxman itu. Kita kenal di dunia nyata? Di kayaknya itu anak Dentata deh, kalau tidak salah. Nanti saya coba cari.
Orang Makassar memang dia atau numpang? Aja kayaknya. Akreditator lah. Oh. Nantilah. Mana ada orang Makassar asli Bang Andi. begitu. Ya, Bang Andi, itulah. maaf bang. Noise Bang Andi. Oh, noise. Oh, Iya, keresek Bang Andi. Maaf. Deng, Sekarang? fans tak ada yang mau kirim. Masih. Keripik. loh, apanya noise? Iya. Ada keresek dari Bang Andi tuh, Bang Andi. Kayak hujan, suara hujan ya Bang Alfi. Coba Tapi lebih merdu suara itu daripada bom-bom. Berarti lo guys saya nggak tahu awan. apa nih? Kalian ini. Mas Nilai N. apaan Bang KW? Mas N. Mas N. Wait. Pencet dia. Ams. Ada lagi Mbak Tanah yang ingin disampaikan? Mbak Tanah. Ini namanya Tanah. Terus apa lah panggilnya? Ganti nama saya. Malas pakai Gemini. Katanya. Bahkan terlahir di bumi ini dari tanah. Dan akan kembali ke tanah. Edis dari Ketombe Kak lahirnya Kak. Ketombe. Ams. Cek. Gimana sekarang? Cek. Udah ya? Merdu. Ehonya lagi kan dah? Merdu. Terlalu kencang ehonya di. Cek 1 2 2 3. Cek kapan ya? Merdu paman. Ya udah bagus Bang Andi. Ya, Diulang lagi coba. Mulai Mi. Cok musik. Cek. Mulai Mi. Duet sama Sandi. Tidur nasi. Agaru sabana. Arisa. Mulari si ratu. Kalau Bang Saldi bawa mobil dari si ratu, biar jalan rusak juga dia mbak terus. Hancur. Shock breaker dah bagian depan. Diburu hantu dia Bang Andi. Nggak pernah pelan-pelan kau bawa mobil, buru-buru dia. Kemarin ada kasus di Simori itu, kayaknya jadi viral, jadi rame banyak pak. Nggak tahu ini apa namanya settingan apa enggak? Itu kok ada buaya tuh. Oh. Ditangkap katanya mulailah masuk katanya buaya siluman. Jadi banyak orang yang datang ngaku saudaranya. Apalah jadi rame, jadi viral lah gitu. Iya. Seperti Mistik itu banyak Disuruh peluk. Kalau memang saudaramu peluk lah, dipeluk. Dihabisin sikunya. Peluk Mi itu netelan. bener ada insiden karena kandangnya nggak safety. Iya digigit katanya. Digigit, iya. Ibu-ibu lagi. Tuh. Ada ibu, ada juga kakek-kakek. Tapi tadi sore ada babi siluman yang lab sama Bang Juma nggak viral juga ya? Habis itu dia chat saya loh. Dia chat saya, terus dia bilang apa? Kabur. Gila. Dia yang kabur dibilangnya kayak betul-betul Musa ini orang ini. Orang yang siapa yang punya komal? Kenapa dia yang bilang Kabur bedeng, padahal dia yang lari. Alasannya ganti komal, ganti akun. Dan naik mi. Coba Lah dong pala. Kelasan ku bilangi. Kumirik bang tasuk tenah. Itu ku bilang, lucu kau bilang bom. Kau Tom yang lari, kau bilang lagi saya kabur. Bagaimana kau tidak kabur? Karena saya bilang jangan kau pakai kitabnya Yahudi.
Karena tuh kitabnya Yahudi itu bukan kitabmu. Promo Doti. Doti tanggal 20-an guys. Mau kasih nonton sama Bunda Rahma. Tanggal 20-an, iya betul. Akhir bulan lah. Bernarasi gitu dulu Bang Handi. Iya. Ini tadi ada yang menghubungi saya. Ini loh. Apa dia mengatakannya? Pagi Pak Andi, perkenalkan saya dengan bla bla bla. Saya nggak sebutkan namanya dulu ya. KTP saya Kristen. Saya tahu nomor Bapak dari TikTok. Bolehkah saya bertanya? Apabila saya menjadi mualaf, sedangkan istri saya masih Kristen, itu nantinya hukumnya seperti apa Bapak? Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Jadi? Ya boleh dijawab. Enggak, maksudnya Bang Handi jawab apa? Saya jawab, kalau sudah syahadat, istri Kristen otomatis tidak boleh berhubungan. Terus dia bilang, oh gitu ya Pak. Kalau boleh tahu di jam berapa? Saya bilang jam 8 malam. Bunda noise Bunda. Terus kedua, dia akan mau naik malam ini. Dia masih di jalan. Saya udah kasih linknya sahabat Banyumak 03. Begitu. Dan dia nanti kalau naik mau syahadat dia pasti sembunyi-sembunyi. Karena belum mau terus terang sama istrinya. Oh begitu. Iya, Masya Allah. KTP belum disetor Bang Handi. Masih proses. Dia WA saya ini. Alhamdulillah. Makin banyak yang mau meninggalkan kemudian ini penyembahan terhadap sosok terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi Bun, noise Bun. Turun Bun, noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Bang Handi, dan Bunda Mila dan ada kita Alfi dan semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam. Apa ini Dak? Mbak Tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi nanti nonton sama-sama. Mama kaki tak jipaing itu Saudara, lanjut. Oke, coba kita sapa dulu. Ini ada Busi. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim Busi. Host admin terganteng. Assalamualaikum. Iya Bunda. Adli. Siap. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Kapan kau bolangi Bunda? Insya Allah nanti ada Bang Handi. Bang Handi kan mau datang itu. Siap Bun. Datang buatkan dia jalan kote tuh. Iya. Busi, selamat malam. Bunda. Bagaimana Kak Bunda Rahma ini? Saya udah di Makassar Bunda. Tadi sore saya ketemu baju makan soto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi suaranya doubling gitu ya? Ada suara Datuk, ada suara siapa itu, aneh. Wah, jangan-jangan saya. Hah? Error itu TikToknya. Alfi pernah juga. Jadi Bunda masuk room sini, tapi suara yang muncul itu suara room sebelah. Iya benar. Itu biasanya. Bunda Gemi ada Bang Handi Bunda Gemi ini. Uninstall dulu, itu ada sistem yang error biasa di aplikasinya. Apa ada yang coba masuk ke akun kita? Enggak, itu error dari aplikasinya. Tadinya terbuka itu Komal nyimak Bunda mungkin ya, atau lewat belum sempat keluar tuh, kadang begitu memang kadang error. Daripada ngomong ini tunggu sebentar lah, saya promosi baju lagi. Jadi teman-teman yang ingin memperoleh baju bergambar atau berfoto Bang Juma disertai tanda tangan, ya silakan hubungi saya, nanti kasih langsung nomornya anak kita Aji. Ya, di order sekarang harganya 229 belum ongkir. Nah ini dia nih tampilannya seperti ini.
Keren. Oh, oke. Mantap kan? Mantap. Yang atas tuh saya susah. Yang 3 siapa tuh? Yang 3 nggak jelas. Yang atas yang bagus. Ada yang komen kadang bang gini ya, ada yang bilang agak mahal. Iya karena ini bahannya bagus guys, benar nggak akan mengecewakan. Mahal sih, beda sama yang bahannya gede deh, sama yang kayak 100-an gitu. Ini tebal. Terus belum ada yang komplain sampai saat ini terkait dari bahan bajunya. Pasti yang udah dapat baju pasti selalu bilang bang makasih ya bahannya bagus. Alhamdulillah seperti itu. Sablonnya juga itu siapa di situ gambarnya? Tapi gini. Sebenarnya bukan masalah mahal dan tidak mahal. Ini kami di Apologet Islam Indonesia itu berusaha. Dari kami dilarang untuk mengemis. Seperti yang di sebelah itu buka komal, berdusta, minta gift sembarangan. Lebih baik ada usaha. Jadi jangan lihat nilainya mahal, itu biasa. Apalagi Banjuma yang Anda kagumi itu, itu di samping Anda membeli, di samping juga Anda beramal. Kan itu intinya di sana. Kalau saya mau nomor tak, Daeng Bang Hadi. Bentar dulu, kalau saya mau nyari duit, mau nyari duit, ya gampang, tinggal menjual nama Banjuma. Saya bisa dapat 200 juta sehari. Tapi ini usaha gitu teman-teman ya. Gitu. Nomor saya 081 3 ditambah 9233 ditambah 7800. Yang tahu teman di bawah diketik aja ya. Sama dengan seorang musisi legendaris gitu ya. Gitarnya nggak seberapa harganya. Paling juga harganya 5 juta 10 juta. Tapi kalau dilelang itu bisa sampai berapa M gitu loh. Bukan nilai gitarnya itu, tapi historinya. Nah, begitu juga baju itu. Itu Mungkin kira-kira. sekali-sekali kita bisa giveaway, siapa yang pesan baju bisa free sama sekalian orangnya. boleh juga tuh. Ada aja. Jadi digilir ya Banjuma, nanti kalau yang menang giveaway Banjuma bisa nginep di rumah dia selama seminggu gitu ya. Mati meja. Yang mahal itu sablonnya ke gambarnya itu yang mahal. Bukan muhrim, haram. Bukan sablonnya yang benar ama, bukan sablonnya yang mahal, bukan bajunya kainnya ada mahal, tapi gambarnya. Ya, fotonya itu loh dengan ilmu orangnya itu yang mahal. Ya iyalah Bang. Itu maksudnya. Tapi banyak Bang Andi, jangan salah yang pakai foto Bang Zuma kan banyak. Gimana tuh? Harus harus diberes. Nah itu juga kan ada teman-teman kita juga berusaha. Nah, apa-apa ya. Ini produk kita sih halalkan aja lah, namanya juga usaha tuh. Tapi ini produk asli, artinya apa? Usaha asli adanya ponakan kita namanya Aji. Aji ini orangnya itu mau mandiri seperti omnya, mau bersaingan seperti omnya namanya Sadli. Sadli kan juga pengusaha, nggak pernah minta-minta, dia nyari duit sendiri. Nah terus si Aji ini nggak pernah minta duit sama abahnya, dia ingin menunjukkan saya juga bisa nyari duit dengan cara yang seperti ini, gitu maksudnya. Gitu ya. Gara-gara Sadli ini bersaingan antara ponakan sama om. Gitu dia. Kan Aji nanya, Om Sadli beli mobil dari mana? Dari usaha saya lah. Usaha dong. Atau Sadli bilang minta duit sama abah, beli mobil kayak gua, harganya 400 juta. Kata Aji, enggak saya mau berusaha sendiri. Pokoknya ponakan harus mengalahkan om. Biar Chan beli mobil 2 pintu. Kak Sadli 4 pintu, kalau dia 2 pintu nanti. Amin. Itu benar Rama. Jadi kita harus kasih apresiasi, semangat kepada anak-anak muda. Jangan hanya tergantung sama orang tua. Begitu. Beda sama Bunda Rama waktu kecil. Kalau nggak dikasih ngamuk, dia acak-acak sampah kalau nggak dikasih duit sama orang tuanya. Tidak ada lengan panjang, Le.
Saya dulu juga usaha kuliah begitu. Bunda Rahma dulu waktu kecil, waktu sekolah, kalau nggak dikasih uang jajan, dia nggak mau pergi sekolah. Saya dulu Bun dikasih 1.000 sehari. Nah, uang 1.000 sehari itu sebulan kan berarti 30.000. 3 bulan sepatu satu tuh Bun. Sepatu Puma, sepatu Adidas. Itu udah nggak minta lagi tuh. Memang itu kalau udah dia bisa begitu, dagang begitu sampai besar, insya Allah bisa bagus. Pak jadi dibawa di 2 pintu mobil pick up. Bener. Itu 2 pintu tuh mobil pick up. Ya kan lumayan, bisa jadi kan nanti Bolangi kan nanti rame tuh kalau jalannya diperlebar. Ya perlu mobil 2 pintu dong untuk mobilisasi logistik. Nah, 2 pintu ya. Mobil sport juga 2 pintu. Sport. Bang Dewu. Bang Handi kenapa noise, Daeng? Udah berapa hari noise? Tidak. Gitu. Tidak, Ji. Noise. Tidak, Ji, saya kudengar. Siapa? Bang Dewu, monitor Bang Dewu. Oh, Bang Sahabat Dewu. Bang Zuma tadi ada foto, siapa namanya, Sadli ya? Bang Sadli. Tadi ada foto belajar Bible bersama Bang Zuma. Coba apa itu tadi? Saya belum baca nih. Emang ada ini, Bang Zuma sekarang buka kelas Gurunda. Bukan Kak, sebelum ada foto tadi. Jadi Bunda Mila ini mensponsor ya, Nah, ini mensponsori Ustadi. buku Ustadz. Belum Bun, Satu jangan di spill dulu Bun. Belum selesai Bun. jangan. Baru rembukan, nanti kalau udah cetak baru. Ini bagus nih. Bible Study bersama Bang. Bible Study. Ini boleh nih. Mau belajar Bible sama Gurunda. Bu, seminggu sekali belajar. Iya kalau belajar kan bukan belajar ilmu aja, belajar teknik kan yang susah. Bagaimana teknik orang tuh kiper gitu kan? Ayo teman-teman Kristen sambil menunggu yang mau mu'alaf ya, Daeng. Oke. Ibu-ibu diam. Kalau kita diam. Kalau gitu kita masuk ke materi ya. Materi kita malam ini adalah di samping kita mengerti siapa tetangga kita, kita juga harus Siapa tetangga bahas? Tetangga sebelah banyak. Kita akan iya. Ya, di samping kita harus ngerti siapa tetangga kita, kita harus juga mengintrospeksi diri kita, apa yang selama ini kita lakukan sebagai umat Islam. Topiknya adalah apa yang menyebabkan kita kadang lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lalai. Kadang kita ngulur-ngulur waktu. Menurut analisa dan menurut di dalam Al-Quran adalah faktor keegoan manusia yang dipengaruhi oleh iblis yang terkutuk. Sudah mendengarkan suara azan, kadang-kadang kita tunda. Kata iblis, ntar lagi lah, terusin aja dulu. Itu iblis itu. Termasuk iblis juga yang selalu mempengaruhi manusia agar tidak menyembah kepada Sang Pencipta. Ya, makanya di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Bang Juma kemarin bahwa kita harus berlindung terhadap godaan iblis yang terkutuk. Bagaimana caranya? Nah, Bang Juma mungkin mau menjelaskan ini sambil menunggu teman-teman Kristen bagaimana cara menghindar daripada iblis yang terkutuk. Baik. Silakan. Tadi di awal saya sudah membuka ya teman-teman sekalian. Al-Quran surah Al-Mu'minun
adalah sebuah senjata pamungkas bagi kita umat Islam. Ayat 97, 98. Agar sebelum kita melakukan satu kegiatan atau kapanpun itu, kita bisa membaca doa ini. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Ini juga sama, berlindung kepada para misionaris, berlindung dari materi atau gerakan-gerakan pendangkalan akidah yang dilakukan oleh para misionaris dengan berbagai macam bentuk metode yang mereka sampaikan. Nah, artinya bahwa surah Al-Mu'minun mengajarkan kita untuk menghindarkan diri kita ini dari gerakan kristenisasi. Wa a'udzubika rabbi durun, kata Allah. Yang mendekati kita yang berdoa ini. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Tuhanku, agar iblis ini tidak mendekati aku. Kenapa harus iblis? Ya, karena iblis itu dari golongan manusia juga ada. Itu kata Quran. Minal jinnati wan nas. Dari bisikan sang penggoda, dari jenis jin, iblis, dan juga dari manusia kafir. Itu kata Al-Quran. Nah, sehingga dalam kajian apologet harus kita pahamkan bahwa Islam menghadirkan satu kondisi di mana Islam menyajikan kalau iblis itu hanya akan memalingkan dan menghalang-halangi saudara-saudaranya sendiri supaya tidak menuju kepada jalan yang benar. Apesnya, meskipun mereka berada dalam jalan yang sesat, mereka nggak sadar. Mereka mengira bahwa mereka senantiasa melakukan hal yang benar. Sampai-sampai mereka nangis, keluarkan air mata. Menurut mereka sedang berhikmat, berdoa. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Annahum muhtadun. Padahal mereka sesungguhnya tidak mendapatkan petunjuk. Nah, tapi dia mengatakan, ya kami mendapatkan petunjuk. Padahal enggak. Itu hanya sangkaan. Ketika mereka mengatakan tidak ada keselamatan di luar Kristus, itu cuma sangkaan saja. Itu sangkaan. Karena mereka berada dalam Kristus tapi tidak menjalankan apa yang menjadi teori praktek Yesus anak Maria. Berarti diduga Kristus yang mereka katakan mati terkutuk di atas salib itu bukan Nabi Isa alaihissalam atau bukan Yesus anak Maria. Ini memang agak berat kajiannya karena langsung menghantam jantung dan membuat kemudian saraf-saraf otak yang selama ini tertidur dalam memahami hakikat sembahan itu akan rontok seketika untuk disadari. Dalam arti kata, orang yang menyadari kajian ini dari pihak Kristen itu akan setidaknya kalau tidak benci, marah, sadar. Karena memang betul tertulis di Bible mereka, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Nah, siapa ini yang mati digantung? Ya, sembahan mereka. Dengan kata lain, mereka menyembah yang mereka sendiri katakan sebagai kutuk. Mereka yang mengutuknya, mereka juga yang menyembahnya. Ya, lucu itu. Sempurna sudah.
Kristus telah menebus mereka dari kutuk hukum Taurat. Padahal Taurat ini berlaku hanya untuk Bani Yakub dan mereka bukan Bani Yakub. Dari sini aja udah salah konsep mereka ini. Sayangnya mereka nggak ada yang mau berdiskusi dengan sehat. Kalaupun ada yang naik pasti oleng. Sudah berapa kali saya coba teman-teman dari sejak selesai Lebaran untuk bertemu dengan teman-teman di Komal, Oten gue bilang, termasuk siapa tadi, Pak Bom Bom. Tanya apa entah kemana-mana lah, ngais-ngais kitabnya Yahudi. Begitu teman. Ya silakan host dinaikkan aja kalau ada yang mau berdiskusi. Tapi gini Bang Juma. Iya. Mereka baik terjemahannya sendiri itu kalau menurut saya ini terjemahan yang ada tendensi tersendiri, ada unsur misionarisnya di sana. Bagaimana kiat-kiatnya supaya saudara kita seiman ini terhindar dari jebakan-jebakan Batman? Gimana? Silakan. Ya, mereka harus paham, kita harus sering menggaungkan bahwa yang mereka sebut Alkitab itu tidak sesuai dengan sumber. Yang mereka sebut Allah itu tidak ada dasar mereka menggunakan itu. Jadi kesemuanya ini hanyalah trik sesuai dengan Filipi 1:18. Mereka punya trik kemudian untuk memurtadkan atau menjerat orang. Mereka lihai. Jadi kalau dikatakan lembaga yang sengaja melakukan itu, itulah yang diterangkan Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Jadi mereka membantu iblis di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Apa saja yang mereka lakukan untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi? Ia mengasut orang untuk tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, melainkan menghasut orang untuk percaya kepada angan-angan bahwa mereka diselamatkan kemudian oleh Dia yang terkutuk di atas salib. Seperti itu Bang Handi. Jadi itu teman-temannya waspada hal-hal yang bisa Anda terjebak di sana. Contoh nih banyak mereka nih buka akun sahabat Bang Juma lagi live juga tuh di sana. Itu palsu. Ya itu apa yang ingin dicapai? Ya itu tadi. Kedua, tampilan-tampilan mereka on cam seperti muslim. Pakai hijab. Tampilannya melebihi dari ulama. Padahal dia pemakan babi. Saya perhatikan saudara-saudara kita banyak terkecoh. Naik dikira muslim. Termasuk Bunda Mila juga pertama masuk dunia ini terkecoh begitu. Nah, untuk itu kiat-kiatnya itu Bang Juma. Supaya mereka ini tidak tertipu oleh langkah-langkah licik mereka. Begitu. Ini kalau di luar negeri Bunda Mila, memang mereka juga melakukan misi-misi. Nggak ada. Apa? Nggak ada ya? agama di sini, Gurunda. Nggak ada agama. Oh. Udah. Gereja gimana? Fungsi gereja? Nggak ada, udah sepi. Udah pada tutup. Mereka nggak apa. Adalah masih yang rata-rata orang tua-tua yang masih ke gereja itu. Kalau anak-anak Bunda, wah dari kecil dari umur 11 tuh udah mulai bilang, itu Sinterklas. Protes. Itu percaya? Bukan, soal Sinterklas dulu awalnya, Gurunda. Mereka kan sama anak-anak. Itu Sinterklas datang. Itu siapa sih sebenarnya itu? Orang tua gendut gitu gini. Gitu mulai mencomoh dulu dia.
Iya. Dari situ baru deh pelan-pelan dia mulai dari teman-teman, terus kan nanti ada temennya yang muslim yang bercerita, oh iya berarti lo dibohongin tuh, masa ya orang bisa naik dari cerubung asap itu loh, kan kecil itu cerubung asap realnya, mana bisa masuk orang gendut gitu kan, gitu. Ya udah dari situ mulai terkikis imannya mereka, karena dari kecil udah biasa dibohongin, akhirnya mereka berontak gitu. Iya. Jadi sekarang udah ateis datang kan, habislah mereka. Iya betul. Iya. Karena di university itu, Bunda, ada pelajaran agama. Jadi anak-anak itu bebas belajar. Rata-rata mereka mencoba mengambil pelajaran agama Islam. Kenapa? Karena selama ini kan propagandanya kan Islam itu jelek. Jadi bikin penasaran. Iya. Yep. Disapa tamunya dulu nih, April, Pak April sama siapa nih? Desperado. Telenovela nih, Desperado nih. April, selamat malam. Assalamualaikum Muslim Kristen Bang April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. April. Astagfirullahaladzim. Desperado nih. Desperado silakan. Kayaknya. Assalamualaikum Bunda. Saya bertanya sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di Amerika itu berapa persen muslimnya Bunda Mela? Kita nggak bisa hitung berapa persennya, tapi yang jelas itu pertumbuhan pesat sekali. Dengan apa kita bisa mengambil standarnya, dengan pertumbuhan masjid-masjid. Jadi gereja-gereja yang kosong ini itu sama orang muslim yang kaya, kita kumpulin dari komuniti kita, dari perak, 2 perak, dari yang banyak, dari ini kumpul terbelilah masjid. Nah di situ kita melihat. Jadi sekarang hampir di setiap state terbeli gereja terbeli bukan masjid. Jadi gereja dibeli dijadiin masjid, dan orang gerejanya sendiri itu lebih suka kalau yang beli ini orang Islam, karena kalau enggak bikin tempat-tempat maksiat kan, itu ada yang nggak mau begitu. Tapi mereka perlu duit karena nggak ada lagi dana. Kalau dulu kan gereja itu kan barang antik yang udah ratusan tahun, perlu maintenance yang bagus gitu, uang banyak. Nah kan udah nggak ada lagi nih dana. Dari Belanda udah nggak kirim, dari mana udah nggak kirim. Ya mau nggak mau harus ditutup. Jamaat juga mungkin nggak pernah ngasih uang lagi atau gimana. Ya. Oh iya, terima kasih Bunda atas informasinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya hari tambah hari, mudah-mudahan banyak yang mualaf Bunda. Ini semuanya Gunda Bang Suma fan saya ini ya. Walaupun baru masuk ini dari Jawa Timur, Sukorejo, Situbondo. Iya Bang. Oke Bang, terima kasih ya. Iya Bun, ya sudah Bun. Kalau seperti itu saya ucapin selamat malam semua. Saya apa yang penting bisa bersua, walaupun hanya sebentar, saya izin turun dulu. Makasih. Assalamualaikum atas semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadli. Iya. Oh, saya kira tidur mungkin. Enggak, ini aku baca typing. Belum ada Oten. Ini aku cek akun yang request, bukan Oten ini. Tapi coba deh ini. Bismillah. Bahasannya sangat ini ya. Tuhan terkutuk. Ih, ngeri mereka. Iklimah Kristen Muslim iklimah. Alhamdulillah saya Muslim. Nah, kan yang disuruh naik Kristen dulu Bang. Oh Silakan. iya maaf. Apa yang disampaikan? Salam buat Bang Zuma ya Kak ya. Ya Bang, dengar beliau. Oh iya saya dari Purwakarta. Ya. Yes. Itu aja Bang Ya udah ya saya kita mau turun turunkan dulu ya Kak ya. Ya, Oke, Bang. assalamualaikum. Makasih ya, Bang.
Ya, waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam peta lempu. Kalau peta lempu. Mana Pak Peta? Oh iya, waalaikumsalam. Ayo, teman-teman. Ini Dani nih, kok kenapa kok cengengesan dan naik? Kalau punya nyali naik bahas tuh Tuhanmu yang terkutuk. Ayo. Nggak mau naik dia bun, ditolak sama dia. Gak ada nyali. Kill, naik kill. Bisukan saja typingannya kalau gitu. Iya. Tapi herannya itu ya Gurunda. Udah nyata-nyata di Bibelnya itu Galatia 3:13 oleh si Paulus yang membawa ajaran Kristen ini. Udah ditulis tuh Yesus terkutuk tapi masih diimani tuh. Kenapa itu Gurunda? Tanda-tanda api tuh bagi oten-oten tuh. Masih diimani loh. Dia jawab kan, iya Tuhan saya terkutuk. Tapi masih diimani dia Tuhan, dituhankan. Oke, ini sudah ada Dan. Dan, selamat malam. Malam. Oten ya? Ya Oten sih. Silakan. Tanya. Apa? Apakah Muhammad itu Tuhanmu terkutuk? Rob? Suaramu yang kenceng dikit. Apakah Muhammad itu adalah Rob? Silakan Gurunda. Mungkin nggak dengar Bang Zuma. Coba digedein dikit. Biasanya suaramu teriak-teriak besar. Sekarang kenapa? Belum makan ya Bang? Belum makan malam. Belum makan malam. Apakah Muhammad itu adalah Rob? Apakah Nabi Muhammad adalah Rob gitu? Silakan Gurunda. Mau ditanggapi itu gimana ya? Gak ada suaraku. Ada Ji. Itu pertanyaannya si Edis itu bukan. Enggak ada yang mau jawab. Rob itu Tuhan bukan. Nabi Muhammad itu Nabi. Apakah Nabi Muhammad adalah Rob? Rob dan Nabi beda. Gitu kan. Berarti bukan Rob ya? Bukan. Pasang kupingmu baik-baik lah Bang. Udah itu aja. Sekarang saya tanya. Kau terimakah Tuhanmu terkutuk Bang? Tuhanmu di Galatia 3:13 terkutuk Bang. Itu yang kita bahas nih. Tuhan Kristen terkutuk. Silakan Bang kau tanggap itu. Tunggu, kita kembali ke Rob yang tadi. Nah, udah dijawab. Sekarang kita tanya balik. Tuhanmu di Galatia 3:13 kata si Paulus itu terkutuk. Bang, gimana itu Tuhanmu terkutuk? Yang mana sih yang betul? Terkutuk Bang Tuhanmu. Yang lain. Kenapa sih kau malu bahas? Biar Kenapa kau malu jawab Bang? Bang, kenapa kau malu jawab tuh? Galatia 3:13 Tuhanmu terkutuk. Udah dijawab tadi. Udah dijawab di tadi. sini bukan. Loh. Bagaimana sih sebenarnya? Setip kok beda-beda. Iya benda. Kan udah dijawab tadi. Silakan. Terus kalau udah dijawab, Anda tidak percaya jawaban kami, gitu. Gimana? Yang betul yang mana sih sebenarnya? Apa itu? Yang sana katakan Rob. Boleh Deng? Silakan. Di sini bukan Rob. Itu sebenarnya bagaimana? Di sana Bang, siapa di sana itu? Susah nih. Udah ada aja. Lanjut. Kita harus lihat dulu bagaimana sandaran kata Rob itu diacukan. Kalau dikatakan Rabbul Alamin, udah pasti itu merujuk kepada Lizat al-Wajibul Wujud. Sementara kata Rob kalau digunakan sebagai pemilik rumah misalnya,
Bisa juga dikatakan sebagai Rabbul Bait dari kata Rabbun dan Baitun. Artinya Siapa apa? itu? Tuan Pemilik rumah rumah, siapa? pemilik rumah. Bisa nggak abang diam dulu kalau orang menjawab? Indonesia bisa kacau loh kalau Kristen berkuasa. Kamu bertanya, orang menjawab, simak baik-baik dulu, habis itu nanti ada kesempatan kok. Anda boleh membantahnya. Gitu loh. Itu namanya baru saling menghormati. Anda kalau udah terlahir jadi bersifat binatang, jangan bawa ke sini. Simpan dulu di rumah. keluar Sifat sifat binatangnya aslinya. itu. Oke? Keluar sifat aslinya ya. Lalu kalau dikatakan, Rabbul Balad, aduh ini nggak bisa diskusi yang begini, Deng. Ini untung aku nggak moderator di sini, Bang. Serius. Kalau dikatakan Rabbul Balad, iya, kalau aku artinya moderator sudah ku tendang. Rabbul Balad artinya tuan tanah, pemilik tanah. Bukan berarti dia itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Harus dilihat dulu kemana kata Rabbun itu disandarkan. Kalau Allah jelas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Rabbun di mana? Rabbul Alamin. Gitu. Pemilik semesta alam, penguasa semesta alam, pemelihara semesta alam. Itu tuh, baru dia itu merujuk kepada lizat al-wajibul wujud. Oke, sudah dijelaskan ya. Biarin Bunda. Ada mau dibantah pakai ilmu ya membantahnya, silakan. Jadi menurut abang, Rob di situ cuma satu orang, yaitu Allah saja ya. Allah bukan orang. Allah bukan orang. Nah, satu sang pencipta lah. Oke. Kalau menurut Anda Yesus itu Rob atau bukan? Udah, gantian bertanya. Berarti Muhammad itu bukan. Gantian bertanya. Menurut Anda itu Yesus itu Rob atau bukan? Klarifikasi dulu. Terus kenapa beda-beda? Yang sana bilang Rob, di sini bukan. Sekarang saya gigit pantatmu. Enggak nyampe otaknya dikasih tahu. Kenapa beda-beda? Justru kamu Kristen banyak perbedaan tentang Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan Trinitas, ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dia KTP-nya semua Kristen. Kalau begitu kita minta saja datanya. Kalau dia bilang Nabi Muhammad itu Rob, mana yang literasi yang ke bawah? Kasih. Karena dijelaskan pun otaknya nggak nyambung. Mana mampu membedakan antara Tuhan dengan manusia aja nggak bisa dijelaskan panjang lebar, nggak mampu dia. Minta saja mana datanya. Kau dapat literasi di Al-Quran atau di hadis tuh Nabi Muhammad adalah Rob, kasih. Orang-orang begitu harus ditegasin. Salah aja pertanyaannya. Dia jelaskan sama Alfi masih ngeyel. Itulah otaknya otak buntu. Membedakan manusia anak orang dengan Tuhan gak bisa. Tanya Rob. Udah dijelaskan sama Alfi tadi, Rabbul Alamin. Kalau konteksnya tergantung konteks penempatan Rob itu. Kalau ditujukan kepada makhluk, itu artinya bukan sang pencipta, tapi diberi kekuasaan di muka bumi untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Rabbul Alamin itu kepada dia. Seperti Musa, diberi gelar itu supaya Musa ini ya lebih tinggi derajatnya dibanding kaumnya, dipercaya sebagai utusan Tuhan menyampaikan. Ya itu tergantung konteksnya gitu ya DLP ya. Betul. Teman-teman juga bisa, boleh nggak kita mirroring sedikit? Ini bukan monolog, tapi kita berikan aja dalilnya. Barangkali teman-teman ada yang ditanyakan hal demikian. Membalasnya menggunakan Matius pasal 22 butir keempat, teman-teman. Di sini kan bunyi dalilnya, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Sekali lagi, Alfi tunjukkan. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Kalau teman-teman lihat, di bahasa Arabnya,
Ya, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, ini bahasa Arabnya itu qala rabbur rabbi. Ada 2 rob di sini. Nah, kalau kita memperhatikan secara tekstual, ya, di sini pun sama-sama menggunakan kata kurios, gitu. Eipenho kurios to kirio, gitu. Berkatalah definite artikel omikron di sini ya, definite artikel masuk kirios to kepada kirio. Kirio ini adalah bentuk non vokatifnya, bisa dikatakan begitu. Kirie atau kirio, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dipaksakan juga Rob itu artinya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Loh, ini ada Tuhan berarti di sini ada 2 Tuhan. Berkatalah Tuhan yang pertama kepada Tuhan yang kedua, kan gitu. Kalau Rob ini dimaknai sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya kata Robbun itu harus dilihat dulu sandarannya kemana. Kalau dikatakan Robbul Bait, ada kata Robbun dan Baitun tadi yang Alfi jelaskan, bukan berarti dia itu Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi Tuhan atas rumahnya, Tuhan atas baitnya, gitu. Robbul jadi Tuhan tanah, pemilik tanah, bukan berarti dia itu Tuhan pemilik langit dan bumi. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi jelas di dalam syahadat kita dikatakan la ilaha illallah. La di sana adalah la nafiyah. Menafikan apa? Ilah, bukan Rabb ya. Makanya di sana itu dikatakan la ilaha illallah, bukan la Rabb ila Allah gitu. La Rabbun ila Allah. Tapi menggunakan kata ilah di sana. Bukan Rabb, bukan Rabbun. Gitu teman-teman. Ini sebenarnya ini anak buahnya Edis ingin memaksakan, ingin memurtadkan umat Islam agar keluar dari Islam. Karena kalau kamu mempercayai Nabi Muhammad berarti Tuhanmu juga 2. Itu selalu tuduhannya di sana. Jadi pemaksaan, ingin nyari draw begitu. Jadi pendapat-pendapat ini memang sudah ada sejak semula. Mereka ini adalah keturunan Abu Lahab. Abu Lahab di zaman dulu nggak kayak begini karena mereka ngerti. Tapi Abu Lahab di zaman sekarang karena sudah modern, ya seperti ini caranya. Tapi mudah untuk dipatahkan. Begitu ya. Kalau Anda masuk ke dalam santri, ngomong kayak gitu diketertawakan seluruh anak santri. Karena ilmu Anda nggak nyampe di situ. Ingin bertanya boleh, tapi jangan berpendapat. Diketawain orang muslim. Padahal ini ilmu sederhana sebenarnya. Jadi sebelum membahas cabaknya, tanya dulu umat Islam, apakah Nabi Muhammad itu Tuhan? Tidak ada umat Islam mengatakan Nabi Muhammad Tuhan dan Nabi Muhammad disembah. Jadi kalau mau masuk ke dalam, artinya Anda tidak bisa bahas Indonesia dengan baik, dengan penjelasan yang awal gitu. Ya, inilah cara-cara iblis untuk mencari draw. Bagaimana caranya? Iblis memang ini suka rame-rame bawa teman masuk neraka. Jadi iblis itu nggak pernah tidur coy. 1 kali 24 jam iblis itu kerja terus mencari teman mengisi neraka jahanam. Itu. Coba kita lihat di surah ini ya, di surah Al-Fat. Muhammadur Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Itu Al-Quran yang menyatakan ada Rasulullah di surah Al-Fat 29. Terus Tuhan, Rasul kok utusan kok. Karena kenapa mereka itu sulit mereka membedakan antara Tuhan dengan manusia. Benar kata Bang Handi, dia mau menyamakan.
Kita sapa Batum Sustena apa sih? Batum, Assalamualaikum, selamat malam. Kristen Muslim, Batum. Muslim. Batum. Alhamdulillah Muslim. Tadi permintaan ya Bang, permintaan naik. Atau di jam. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau Salam dari disampaikan Bang? Iya Bang, salam kembali Bang dari Bandung. Kami dari Sulawesi Selatan. Dari tadi nunggu Oten. Ada Geu. Mau bertanya Bang? Ya silakan. Selamat malam. Selamat Kristen malam. ya adik Gau. Adik Gau Kristen. Iya. Saya Muslim. Iya Muslim standby dulu ya. Kita utamakan saudara kita yang Kristen dulu ya. Begini. Iya. Bisa satu pertanyaan saja untuk Mas Ila. Aduh, naik dulu tiang sutet Bang. Jaringan abang tuh merah Bang. Biarin aja dulu nggak apa-apa. Coba kita berusaha. Apa mau disampaikan? Aduh. Udah merah signal 1. Tupus deh. Oke, saya jawab ya Bang ya. Saya jawab. Belum bertanya. Udah bertanya. Oh. Jadi jawabannya adalah syarat untuk berkomunikasi itu pertama harus ada HP, kedua signal harus bagus supaya penyampaiannya itu betul-betul kita bisa menyimak dengan baik. Syarat yang kedua adalah pandai berbahasa Indonesia karena kita ini di sini orang Indonesia. Itu syarat pertamanya Bang. HP-nya lumayan bagus, handsetnya dan utamanya signalnya juga harus bagus. Itu pertanyaannya Bun ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya. Itu Bang, jawabannya Bang atas pertanyaan Anda. Halo, selamat malam. Iya, malam. Saya ingin bertanya kepada umat Islam. Ada maksudnya umat Islam di sini? Nice sekali Deng. Bisa saya bertanya sesuatu? Harus 8 pertanyaan Bang, aku nggak mau 1. Satu saja lah Bang, jangan banyak-banyak. Nggak boleh, harus 8. Cukup satu saja dulu. Maksudnya kalau bisa dijawab ya cukup satu saja dulu. Bisa atau tidak? Silakan. Menurut kalian, menurut umat Islam, sebutkan satu saja manfaatnya Allah untuk manusia. Manfaatnya Allah untuk manusia. Gak apa-apa, jawab aja sebelum langsung. menjawab itu dulu. Sabarnya saya jelaskan dulu. Sebelum katanya mau bertanya, kenapa menjelaskan? Anda mau menjelaskan apa mau bertanya sih? Oke, manfaat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Manfaatnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ciptaan yang paling sempurna di antara makhluk hidup. Manusia diberi akal secara proporsional paling sempurna. Itu manfaatnya. Supaya manusia ini diciptakan paling sempurna agar mempergunakan akalnya, agar mengenal siapa yang menciptakan manusia ini dan kepada siapa manusia ini harus menghambangkan diri dan kepada siapa manusia ini minta pertolongan. Itu manfaatnya Bang. Gak dijawab ya? Ada lagi pertanyaan kedua? Jangan menjelaskan kalau mau bertanya. Kalau mau menjelaskan tunggu ditanya. Silakan. Mau pertanyaan botol, mau pertanyaan apa, dijawab aja, gak apa-apa. Itu manfaatnya Bang. Untuk itu manfaatkan akalmu yang diciptakan, fungsikan akalmu, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu.
Apa manfaatnya? Apa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang? Supaya binatang ini mempunyai hak hidup, supaya ada ekosistem bisa dimanfaatkan oleh manusia dan ada manfaatnya untuk alam. Jadi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta ini bermanfaat. Masih mau aku datang besok? Jadi jangan samakan dirimu dengan binatang. Binatang gak diberi akal, manusia diberi akal. Agar akal ini dipergunakan agar berterima kasih kepada yang menciptakan dia. Caranya bagaimana? Ya ikuti petunjuknya, ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Masih mau aku datang besok? Bertanya tapi dia mau ngejelasin. Nenek mau kiper lah. Adegau, coba buka surah surah ke-64, surah At-Taghabun. Adegau. Teman-teman yang lain juga boleh. Sekarang teman-teman yang lain buka Al-Qur'annya, surah At-Taghabun ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Surah yang ke-64 itu, teman-teman. Nanti di ayat ketiganya itu, di situ poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihim masir. Dialah Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dialah Allah lah yang membentuk rupamu dan membaguskannya rupamu itu, dan hanya kepadanya lah kembalimu. Tuh, Allah itu sebaik-baiknya pencipta yang telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sesempurnanya. Bisa lanjut pertanyaan kedua? Bisa. Kan gue bilang, abang tuh harus bertanya 8, jangan 1 bang. 8, aku nggak mau 2, 8. Pertanyaan kedua seperti ini. Dengarkan baik-baik ya. Ya. Pertanyaan kedua, coba dengarkan dulu baik-baik. Pertanyaannya begini, apakah jawaban dalam pertanyaan pertama saya tadi, jawaban kamu tadi modal klaim sembarangan atau sesuai fakta? Karena kalau hanya modal klaim, bisa juga saya klaim bahwa yang menciptakan manusia itu adalah kucing. Kan kalau hanya modal, udah nggak ada modal klaim, datanya kan ada. Lanjut, ada datanya di Al-Quran. Kita pakai data. Kita pakai. Tolong Bang Andi, tolong Bang Andi. Adegau, tolong dipasang kupingmu baik-baik ya Adegau ya. Aku presentasi data, nanti baru aku sanggah, oke? Oke ya. Ini an official website of the United States government gitu. Ini adalah situs web resmi pemerintahan Amerika Serikat. Ya, National Library of Medicine. Pembahasannya tentang apa? Human Embryology and the Holy Quran and Overview. Ya, jadi ini membahas soal embriologi manusia dan kitab suci Al-Quran dalam tinjauan. Kalau kau perhatikan di sini, ya, riset ini melakukan peninjauan pembentukan embriologi dengan, kau diam dulu lah makhluk pemakan ketombe, sabar, diam dulu ya. Di sini riset Amerika Serikat ini menukil surah di dalam Al-Quran. Bang Andi, tolong Bang Andi, di-mute aja diri Bang Andi. Minta tolong Bang Andi. Ya, di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 12 sampai 14, di dalam riset ini mereka, orang-orang Amerika, menukil ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah? Lalu, kalau kita ngambil ke dalam conclusion atau kesimpulan, ini ku terjemahkan aja ke bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Kalau kita ambil kesimpulan di dalam riset ini, teman-teman, apa dikatakan di sini? Al-Quran suci berisi uraian yang komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan yang jelas dan lengkap tentang perkembangan manusia seperti klasifikasi, terminologi, dan uraian sebelumnya. Pengetahuan ini datang kepada kita di era ketika tidak ada mikroskop,
tidak ada kaca objek, tidak ada fiksatif atau alat lainnya. Dan terutama uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang mampu mengungkapkan informasi ini kepadanya kecuali sang pencipta itu sendiri? Amerika Serikat, bos. Mengakui Al-Quran. Ini bukan Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, masih bisa atau tidak ini? Harus 8, aku nggak mau 3, 8. Tunggu, ini udah Dalam kelar belum? keyakinan umat Islam. Tunggu, sebelum kau melangkah ke pertanyaan ketiga, jawaban dari pertanyaan ya. Biar nanya. Biar aja, Pi. Biar aja. Iya. Nggak apa-apa, Pi. Biar bertanya terus, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu panjang penjelasannya, biarin aja. Bang Juma monitor nggak, Bang Juma? Bang Juma, kode ya kalau dia monitor, Bang. Ya udah, silakan pertanyaan ketiga apa? Terserah lu mau ngomong apa lah. Yuk, masih bisa lanjut ke pertanyaan ketiga. Iya. Susah terjemahnya. Nanti ada yang terjemahan pertanyaan dia adanya. Nggak apa-apa, biarin aja. Lumayan lah buat mainan. Apa yang ketiga? Halo, masih bisa? Masih bisa pertanyaan ketiga? Oke, simak baik-baik ya, dengarkan dulu. Pertanyaan ketiga, karena kan dalam keyakinan umat Islam itu nanti setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lagi selanjutnya. Di kehidupan selanjutnya itu ada di ganjaran kesenangan atau ganjaran kebaikan. Ganjaran kesenangan atau kesengsaraan. Artinya mungkin neraka dengan surga toh? Aduh, jaringan lagi. Udah cukup. Udah cukup. Pertanyaan saya begini. Apakah meninggal itu berupa rasa atau meninggal karena rasa atau tidak? Robot. Teman-teman ada yang bisa translatekan bahasa dia nggak, teman-teman? Maaf. Maaf jaringan, bos. Maaf jaringan. Nggak usah minta maaf. Makanya kalau di HP, makanya kalau pindah tempat tinggal aja ke kota. Jangan diudik terus. Cari jaringan. Maaf. Pasang internet di rumah. Modal dikit lah. Pertanyaan ketiga begini, Bang. Dengarkan baik-baik. Ini kan nanti seperti yang saya jelaskan tadi, setelah meninggal di sana akan dihadapkan ada dua pilihan. Pilihan pertama mungkin kesenangan, kedua kesengsaraan. Pertanyaan saya seperti ini. Apakah orang manusia meninggal itu membawa rasa atau tidak? Diam. Saya dulu jawab, B. Baru lu nambahin. Kalau hidup di dunia ini hanya sementara. Setiap yang bernyawa pasti meninggal. Insya Allah umat Islam, Nabi Muhammad menjamin semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Jadi ada kehidupan sesudahnya, ada rasa. Kita di lu diam dulu lah, kan ditanya, dijawab. Jadi kita nanti di kehidupan berikutnya kita diberi kesempatan hidup selama-lamanya, ya tentu dengan rasa, karena kita di sana punya tubuh yang baru, hidup dengan mudah selamanya. Itulah iman umat Islam. Siapakah yang tidak akan merasakan kebahagiaan nanti? Ya orang yang menyembah manusia terkutuk, tempatnya di neraka berlutut. Alhamdulillah umat Islam akan merasakan surga yang begitu indah, Jannah Firdaus yang begitu indah. Di dalamnya ada sungai-sungai mengalir, semua fasilitas ada di sana. Tapi penyembah makhluk terkutuk akan berlutut selamanya di neraka kayak Anda. Itu. Paman, monitor paman. Monitor. Iya paman. Mohon maaf pertanyaannya mungkin kita selesaikan dengan baik. Jawabannya kurang sempurna. Pertanyaan saya, orang manusia nanti setelah meninggalnya itu membawa rasa atau tidak? Membawa rasa. Sebab di sana, atau membawa rasa. Karena di sana kan dalam keyakinan agama di sana mungkin ada siksaan, ada kebahagiaan, seperti itu. Iya. Jadi pertanyaan membawa saya, rasa. Membawa rasa. Karena kehidupan di dunia inilah kehidupan rasa. Iya.
Karena segala sesuatunya itu kita harus rasakan. Menjadi pertanyaan saya, setelah nanti kita meninggal, supaya keyakinan agama itu bisa pas dengan kenyataannya lah, dengan fakta yang sebenarnya. Iya. Kira-kira manusia ini setelah meninggalnya ini meninggal dengan membawa rasa agar merasakan di sana. Maksudnya seperti itu supaya lebih jelas lah. Iya betul. Karena hari kemudian namanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan rasa. Karena kalau tidak rasa berarti tidak hidup. Bang Adegau, bentar ya kita jelaskan dulu ya, oke? Iya. Iya silakan. Iya, jadi kenapa hari kemudian itu disebut sebagai hari pembalasan? Karena manusia dibangkitkan dengan membawa rasa. Bagaimana mau dibalas kebaikannya kalau dia hanya mayat hidup? Ya nggak bisa lah. Maka mau tidak mau, apa yang mereka perjuangkan ketika mereka hidup di dunia ini harus dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Nah, kehidupan di dunia adalah kehidupan di mana manusia ini menghindarkan rasa yang dilarang untuk dirasakan, merasakan rasa yang diperintahkan untuk dirasakan. Jangan kau makan yang haram, makanlah yang dihalalkan. Oke. Itu perintah. Silakan. Jadi kehidupan berikutnya itu. Kira-kira jawaban Anda membawa rasa atau tidak? Itu saja. Jawab saya dulu. Kenapa? Itu saja. Kenapa? Membawa rasa atau tidak? Membawa Manusia rasa kan tadi saya sudah bilang tadi bang. Membawa rasa. Oke. Berarti membawa rasa. Iya. Jadi kalau di dalam agama Anda tidak. Di dalam agama Anda ketika nanti manusia dibangkitkan hidup kembali membawa rasa atau tidak? Ini kan pertanyaan saya, jangan kau mengambil pertanyaannya orang. Jadi enggak, saya nanya balik karena agama. Karena kau kan juga punya ajaran. Saya tanya agamamu itu mengajarkan ketika kita hidup nanti di kemudian hari apakah membawa rasa atau tidak? Tahu kehidupan di alam selanjutnya itu adalah kekal atau tidak? Iya tahu. Karena kalau kekal, kalau membawa rasa berarti Anda makan seperti makan buah-buahan, ada sungai di bawah-bawah. Betul. Ya toh? Iya. Berarti di situ kalau membawa rasa, kalau makan buah-buahan perutnya akan buncit karena tidak ada sistem penghancur atau kehancuran karena dia sifatnya kekal. Itu sifat duniawi. Itu sifat duniawi. Tadi ditanya membawa rasa atau tidak membawa rasa, kau jawab membawa rasa. Ya, bagaimana membawa rasa, tapi rasa yang dibawa itu adalah rasa yang jauh lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Itu pasti tuh. Makanya di dalam kitab kami dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang dirahasiakan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Bang Juma. Pertanyaannya saya tadi kan Anda menjawabnya membawa rasa, ya atau membawa rasa. Jadi kan Bang Juma juga kan sadari bahwa kehidupan di alam selanjutnya itu adalah sifatnya kekal. Sedangkan di sana kan umat Islam itu makan buah-buahan apapun bisa. Sama memang mungkin hadiah bidadari ada juga toh. Sementara kalau sifatnya kekal dan Anda membawa rasa, jika Anda makan 1000 tahun, bagaimana nanti besar perutnya Anda? Loh, saya ini mengatakan bahwa ketika saya ditanya apakah membawa rasa, itu ajaran para nabi. Tidak ada kemudian kehidupan di atas muka bumi ini yang tidak akan dirasakan nanti di kehidupan berikutnya. Bedanya cuman kekal. Jadi kita mau jadi apa di sana kalau tidak jadi manusia, mau jadi sapi? Di dalam kitab saudara, sabar.
Di dalam Jadi jawaban Anda yang konsisten. Jawaban Anda kira-kira membawa rasa atau tidak? Sudah. Dongok. Hati-hati ku makin nanti kau ya kalau kau dongok ya. Oke. Ini sudah jelas-jelas saya sudah jawab bahwa rasa tuyul. Makanya Yesus mengajarkan nanti di surga manusia dibalas sesuai dengan perbuatannya di dunia. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, kamu akan makan minum dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lukas 22 nomor 30. Lukas 13 nomor 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Tuhan. Ku robek juga mulut kau nanti ya. Udah sabar-sabar aku ngajarin kau pelan-pelan. Ternyata kamu dikerasin juga ya. Jadi kehidupan berikutnya manusia bawa rasa tuyul. Kau di surga di kehidupan berikutnya itu nggak jadi batu. Ada rasa kau bawa. Oke. Makanya ketika orang-orang kafir laknat, sabar, kau diam dulu. Ketika orang-orang kafir laknat penghuni neraka bertanya, Allah menjawab, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala may yuhyil hitama wa hiya ramin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah memberikan pernyataan, siapakah yang sanggup kemudian menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Maka Allah menjawab, dia yang menghidupkan akan menghidupkan kembali apa yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau dulu Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka jauh lebih mudah kemudian secara logika manusia diadakan sesuatu yang memang sudah ada. Sebagaimana Yehezkiel 37. Kau lihat itu Yehezkiel 37. Kau baca itu baik-baik. Oke. Pertanyaan lanjutan masih bisa? Bisa, yang penting kau cerdas, kau menerima penjelasan, kau cuma bertanya saja. Dijawab, kau tidak bisa terima jawaban. Walaupun penjelasan mutakaruan, saya terima saja. Otakmu yang rusak, kau nggak bisa menerima penjelasan. Seperti burung beo bertanya, selamat pagi, apakah Anda sudah makan? Nah, pertanyaan seorang burung beo ditanya, aku sudah makan, aku sudah gini. Apakah mengerti? Enggak. Mereka hanya bisa bertanya. Ketika dijawab tidak mengerti apa arti jawaban. Pertanyaan lanjutan, Bang. Biar menitimu. Ya, silakan. Pertanyaan lanjutan. Dalam keyakinan agama bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia ini atau di akhirat, kehidupan di akhirat sifatnya kan kehidupan di sana adalah kekal. Bagaimana Bang Juma kalau membawa rasa? Sabar dulu lah, saya lanjutkan dulu pertanyaannya. Bagaimana Bang Juma lebih baik bawa rasa dalam kehidupan kekal, perut membuncit, daripada di kehidupan kekal seperti batu. Aneh ini pertanyaannya. Tadi coba Anda kubacakan kepada saudara, dan orang akan datang dari timur, dari barat dan utara selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Berarti Bang Juma akan mengakui bahwa nanti Bang Juma, perut Bang Juma nanti ini tanya Yesus. Ini ada dompalak bertanya, apakah nanti ini dalil dalam kitabmu mengatakan kok, kamu nanti di surga, orang-orang dari timur, barat, selatan, utara akan datang dan makan bersamamu di dalam kerajaan Allah. Lukas 13:29. Bagaimana tuh? Dalam kehidupan kekal makan terus. Tanya Yesus. Tanya Yesus. Buncitkan nanti perutmu di surga. Sekarang Bang Kalau dompala lama. Tulu. Jangan kau tanya saya, kau tanya Yesus. Yesus, benarkah nanti kita akan makan di surga? Kata Yesus, ya. Tanyalah dia, Yesus, bagaimana perut kita nanti di sana? Kehidupan kekal kita makan terus. Makan terus besarnya Bang Juma seperti lapangan. Apakah di situ masuk surga ini yang dikategorikan itu masuk surga? Berarti besarnya perutnya Bang Juma ini sebesar lapangan. Apakah Bang Juma itu tidak akan merasakan penderitaan? Sekarang menderita mana, makan dengan tidak makan?
persoalan perut Bang Juma, kalau kau makan Iya, saya tanya, menderita mana, Bahlul? Menderita mana, makan atau tidak makan? Kutanya dulu kau, sebagai manusia nih kutanya. Bang Juma. Dongo. Nah, sekarang kutanya kau pilih mana, makan atau tidak makan? Kau pilih makan tadi atau dibilang tidak 8 makan? pertanyaan. Barusan 4 pertanyaan sudah mau ganti pertanyaan. Bagaimana itu? Sudah saya kesempatan saya kan tadi Kami sudah menjawab. Dompala, saya sudah menjawabmu. Al-Quran mengatakan bahwa di kehidupan berikutnya itu manusia masih rahasia seperti apa yang digambarkan oleh Allah. Tapi yang pasti manusia masuk ke surga itu manusia, bukan masuk ke dalam berupa menjadi dompala, lama. Tetaplah manusia. Makanya di dalam pengajaran Yesus, manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah, manusianya yang dibalas, bukan dompalanya yang dibalas. Jadi saudara harus mikir nih, kalau Bang Juma, jawaban Bang Juma terserah Bang Juma, terserah kau menjawab apa saja, terserah kamu, itu hak. Dompala, seandainya ada Kristen lain, kau dari tadi kuinjak mulutmu. Bodoh, dompala, kardoba, lama. Kalau Islam itu ada rasa, diam dulu bentar. Kalau kita di Islam ada rasa merasakan nikmatnya surga. Kalau kamu Oten ada rasa merasakan neraka. Nah, itu perbedaannya. Bagaimana orang disiksa di neraka kalau tidak ada rasa, dompala? Lo lepak mano? Bagaimana sih? Woi, Amporo. Di sana kan kehidupan. Bagaimana caranya orang disiksa di neraka kalau dia tidak bawa rasa? Kehidupan di sana kan kekal. Jika Anda makan 1.000 tahun, bagaimana ke Iya, depan? kalau saya makan, ya makan. Seperti di dunia makan. Layaknya di surga juga makan. Nah, sekarang saya tanya samamu. Bagaimana caranya? Dompala kablama. Yesus kan berkata, Gurunda, kau kan duduk makan dan minum semeja. Makanya ku bilang, anak ini anak asuh. Yesus sendiri yang mengatakan kok, nanti di surga kau akan semeja dengan aku, makan di sana. Nah, itu datanya. Tampar pagi tutup panci nanti lama-lama. Makan tuh sampai nekap-nekap. Ya itulah Oten. Kayaknya otaknya Bang Juma ini dia kotor. Ya sudah, terserah kau dompala. Lepak mano. Tadi saya diberi kesempatan 8 pertanyaan. Baru sudah 4 pertanyaan. Ya sekarang kau bertanya lagi, silakan. Bagaimana sampai mau melanjutkan pertanyaan? Bagaimana mau lanjutkan pertanyaan? Saya sudah menjawab manusia keset. Udah aku bilang di sana kita membawa rasa. Terserah lu. Kau mau terima mau tidak. Silakan pertanyaan yang lain. Aduh. Kita lanjutkan pertanyaan sementara jawaban kamu, sementara saya kan bertanya baik-baik. Jadi maunya kamu jawaban saya itu apa, Amporo? Agak tahu itu tidak. Maunya jawaban saya itu kau mau setting gitu. Ya sudah, saya ikuti maumu. Di surga nanti itu hanya ada umat Islam. Di neraka itu hanya ada orang Kristen. Dah, apalagi pertanyaanmu? Silakan. Perbaiki dulu otakmu. Setelah itu saya lanjutkan. Ini kan masalahnya saya kan bertanya baik-baik, jawabanmu kau campuri dengan kata-kata kasar. Iya, karena kamu dongo, pantas kau dimaki, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kau dimaki karena kau zolim, nggak masalah. Makian yang ada itu untuk supaya kamu itu sadar. Tapi ternyata kau nggak sadar-sadar. Kau nggak sadar, gimana ceritanya? Kamu mau bertanya atau mau kabur? Masih ada. Kalau nggak kabur aja. Atau masih ada pertanyaan? Bang Juma boleh harus perbaiki dulu otaknya. Ya saya bertanya menjawabnya itu jangan pakai kata-kata kasar lah.
Jangan pakai kata-kata Iya, kasar, walaupun kamu Bang Juma itu tidak tahu jawabannya. Bahkan jangan pakai kata-kata kasar. Ya tahu begini. Artinya Karena kita apa namanya bodoh diskusi itu ikuti harus kebodohanmu diskusi gitu. dengan secara baik. Bagaimana mau baik kalau kau kayak begitu berdiskusi nggak bawa otak? Gimana mau baik? Hah? Gimana mau baik? Bagaimana mau baik kalau kau berdiskusi tidak bawa otak? Gimana mau baik coba? Saya hanya mengajukan pertanyaan, entah kamu Dan jawab. saya hanya menjawab pertanyaan, tapi di kepalamu tidak ada media, tidak ada wadah untuk menampung jawaban saya. Tapi sadarkah dengan jawabanmu itu kau campuri dengan kata-kata kasar? Artinya Sadar. sekali lagi Saya kasar kepada monyet kayak kau nggak apa-apa, tidak masalah. Ayo, saya menjawab baik-baik, tapi dasar kau anak setan, kau nggak bisa terima jawaban saya, ya kan? Berarti kamu otakmu ini otaknya keras mas. Iya nggak masalah, justru karena itulah makanya saya mengatakan kau itu anak setan. Mamamu ngeden, kamu bukan keluar lewat depan, lewat belakang kau lahir. Makanya otakmu gitu, error. Bang Juma kan lahir juga seperti itu ya sama. Malahan Bang Juma lahir di mulut. Kena itu. Apa lagi pertanyaanmu? Yang ketiga, keempat. Mulut. Sama kan Kamu masih mau bertanya atau tidak? Kalau enggak, aku turunin. Masih mau bertanya atau tidak? Gue hitung. Masih mau bertanya atau tidak? Saya ulang kembali. Masih mau bertanya atau tidak? Masih mau bertanya Bang? Oke, dengarkan baik-baik pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima seperti ini, dengarkan ya. Kita akui dalam keyakinan itu bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa. Coba sebutkan saja satu saja kekuasaan Allah yang pernah kuasai Allah, yang pernah dia kuasai Allah. Coba sebutkan satu saja, jangan modal klaim. Allah penguasa langit dan bumi. Tunjukkan. Ya udah dia. Allah penguasa langit dan bumi. Tunjukkan dalilnya. Tapi kan jangan modal klaim ya. Jangan modal klaim. Kalau modal klaim saya bisa katakan bahwa kucing itu yang cipta. Kamu kan bertanya, kenapa kamu yang ngomong terus? Kalau bertanya itu dengarkan jawabannya. Kan kamu bertanya, kenapa kamu yang ngoceh? Sebutkan satu saja yang dia kuasai Yesus. Yang dia kuasai Allah. Dia kuasai Yesus katanya. Yesus nggak pernah berkuasa. Yesus dikuasai malah. Allah. Coba sebutkan. Iya, ini mau dijawab. Boleh saya menjawab? Izin. Saya kasih jawaban biar kau ketampol ya. Saya mengambil Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 255 nih. Di jawabannya Bang ya. 255 nih. Apa 255? Oke, yang itu ayat kursi. Diam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dengar artinya ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Tuhanmu metong, mati, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tuhanmu istirahat. Tuhan kami terus-menerus, tidak mengantuk dan tidak tidur. Tuhanmu ketiduran di atas perahu. Tuhan apa itu? Ya, Tuhanmu ketiduran di atas perahu. Tidak miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sekarang apa yang dimiliki Tuhan itu? Yang terkutuk itu apa? Menciptakan saja buah ara, nggak bisa dia marah-marah, dia ngomel. Mengutuk pohon ara, menciptakan buah ara nggak bisa. Kalau Tuhanku ini miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya.
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Kalau Tuhanmu, dia tidak tahu siapa yang menyentuh jubahnya tuh. Tuhanmu pun mati terkutuk. Silakan Gurunda. Itu Tuhanku. Tuhanmu itu nggak ada apa-apanya. Bahkan Tuhanmu diciptakan oleh Tuhanku. Lanjut Gurunda. Itu udah dijawab berdasarkan data. Bagaimana? Iya, Tuhannya Adegao ini kan iblis. Makhluk Berarti jadi pertanyaannya, jawaban yang simpelnya nih, kira-kira apa yang pernah dikuasai oleh Allah? Apa yang pernah dikuasai? Coba kasih jawaban yang alam semesta ini kau dikuasai. Yesus Tuhanmu aja dikuasai sama Tuhanku. Saya kan katakan tadi, jangan hanya modal klaim. Lah, Tuhan itu harus mengklaim dirinya Tuhan, tuyul. Berarti kalau saya klaim bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah kucing, apakah kamu bisa membantahnya? Silakan kau buktikan kucing bisa menciptakan, Bahlul. Kalau begitu, kau ciptakan, coba kau buktikan kalau kucing bisa menciptakan. bagaimana? Ya bisa menciptakan sekarang itu saya tadi adalah apakah Allah pencipta langit dan bumi. Udah turunin. Udah kau. Hus. Larilah kau setan. Zup. Bebek bilolo. Kuat kau. Udah kau ke gereja. Nyet. Habis aku makin nanti kau. Turun kau. Itulah kalau mamamu sering tidur sama buaya, anaknya kayak kau. Yang keluar buaya separuh, orang separuh. Aku coba-coba mulu. Bikin habis puasa, amalan puasa saja. Mau dijadikan hiburan, dibilang dongo, nggak dongo, pura-pura dongo, karena nggak mau ditanyai. Itulah orang oten, penyembah setan. Pura-pura bahlul, biar nggak ditanya tentang agamanya, pura-pura bodoh. Giliran bertanya, ngotot, pintar. Tapi kalau agamanya yang ditanya, pura-pura idiot. Kalau bertanya kritis, sangat-sangat kritis ke Islam pertanyaannya, sampai ke akar-akarnya, kalakalan itu pertanyaan. Giliran dia yang ditanya, pura-pura gila. Ini kalau anak setan gini. Report lagi. Ya dia menyembah makhluk terkutuk kok. Halo Bang Juma. Bang. Ya. Aku mau nanya Bang. Sebentar aja. Sebelum nanya Muslim apa Kristen Anda? Itu privasi kau aja Bang. Mau jawab atau tidak? Muslim apa Kristen Anda sebelum jawab? Harus jelas dulu agama kamu baru nanya. Mau aja ya. Enggak. Jelas dulu agamamu apa? Itu dulu. Islam. Apa? Assalamualaikum. Coba syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya udah, silakan. Gini Bang. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga, Bang? Tanya Tuhan. Kau tanya Tuhan itu. Kan karena tiada surga Tuhan selain Allah, Bang. Surga itu kan tempatnya makhluk yang suci. Ketika iblis ingkar kepada Allah atas perintah Allah, nggak suci lagi. Maka dia harus keluar dari tempat yang suci itu. Kenapa Allah menyuruh kita nyembah Nabi Adam? Maksudnya nyuruh iblis nyembah Adam, Bang? Bukan nyembah, menghormat. Menghormat kepada Nabi Adam. Tunduk di bawah Nabi Adam. Itu alasannya untuk apa, Bang? Alasannya? Ya, untuk menguji mana di antara makhluknya yang sombong ketika ada perintah. Afwan Bang, izin Bang. Silakan. Bang Dani. Ya. Sujud itu ada dua perspektif Bang. Ada tuh sujud tahniyah, ada sujud ubudiyah. Abang harus bedakan mana sujud penghormatan, mana juga sujud penyembahan. Aku kurang paham, Bang. Coba jelasin. Berarti PR Abang di sana. Saya nggak ada waktu menjelaskan itu. Jadi
Kalau sujud dimaknai sebagai suatu penyembahan, abang salah karena kita pun sujud kepada orang tua. Apakah kita menyembah orang tua? Pikir bang, afala yatafakkarun? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Syukron. Sekian. Iblis itu tempatnya di muka bumi berkuasa untuk menguasai manusia agar manusia akalnya rusak. Tugas iblis itu. Pi, respon Pi. Halo Mas Cuco. Halo Mas Cuco. Deng. Terus terang aja lagi ini, Deng. Lagi ngisi perut. Halo Mama. Ini, Deng. Lagi ngisi perut. Lama. Halo Mama. Nice. Halo Mama. Gimana sih naik doang diem ah. Naik ngomong dong. Bis apa? Berisik ini Raden siapa ini? Berisik. Kurang ini ya, suaranya masih masuk ya? Iya. Ntar geser dulu. Telur Ya, rame. gimana, Bang? Telur rame di rumah ada hajatan apa? Ini padahal saya di ruang sendiri, Bang. Oh ya udah silakan. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih bisa ketemu. Ada Bang Zuma ya, Bang, sini ya? Itu Bang. Halo, Bang. Ya, Bang, kan itu ada tampilannya gede tuh Bang. Oh iya, nggak kelihatan tampilannya. Oke, Bang Zuma, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir saya ketemu dengan Bunda Uni Rifa ya. Jadi gini Bang Zuma dan teman-teman, di konten ini saya alhamdulillah bisa masuk ya. Soalnya saya susah banget masuk ya. Berapa kali minta mungkin padat. Intinya gini Pak, saya hanya mau menyemangati saja buat teman-teman API. Jadi ketika ada OTN yang naik ataupun yang mungkin kalau tanda kutip nyebelin banget itu otaknya itu kayak pesannya kayak gimana ya? Inilah kayak tadi lah contohnya Bang. Iya ya kayak tadi. Nah itu tetap aja Bang, jangan apa ya? Saya pesan saya Bang Juma jangan terpancing, jangan emosi, biar aja justru kita di bawah ini banyak juga oten-oten yang melihat gitu ya, dan banyak juga oten-oten yang sebenarnya gini otaknya itu masih ada berfungsi, jadi mereka pada mikir oh iya ya benar juga ya. Jadi intinya ketika Bang Zuma mendebat orang-orang kayak gitu itu sebenarnya dakwahnya bukan cuma dia saja, tapi yang di bawah yang jutaan yang ribuan itu. Oh iya baru tahu saya Bang. Aduh abang. Iya jadi ketika ada yang kayak gitu udah jangan apa ya istilahnya, wah udah turunin aja udah. Biarin aja istilah kalau bahasa diangon aja dulu gitu loh. Tergantung orangnya bang. Ya tapi betul, tapi tergantung orangnya juga kalau emang sudah nggak bisa gimana sih abang? Kata Bang Zuma udah bebal banget ya udah turunin aja nggak apa. Tapi intinya gitu jangan terpengaruh, jangan terpancing, jangan emosi. Apalagi sekarang kan dikit-dikit main lapor sama ini Bang Zuma. Nanti bisa di DM ke saya pengen ini kirim buat Bang Zuma nih, nanti bisa alamat yang lain aja. Kalau alamat Bang Zuma mungkin terlalu riskan ya. Saya mau kirim body armor Bang, rompi anti peluru buat Bang Zuma. Wih, keren. Iya. Jadi saya prihatin juga dengar-dengar ada banyak ancaman. Jadi ya ikhtiar manusiawi lah kita. Nanti tolong DM alamatnya saya kirim. Itu level 3 untuk apa ya? Anti badai. Bukan. DM ke aku aja Bang Di alamat. pelur.
ke Bang Handi enggak ya Bang? Rahma harus Jadi ada nanti yang bisa coba pakai baju dulu. nggak kelihatan. Saya khawatir aja gitu loh. Takutnya karena saya merasa menilai orang selevel sekali berbang Zuma itu sayang, ini aset aset bangsa gitu. Jangan sampai mudah tumbang, nggak boleh. Masya Allah. Itu aja. Terus sama ini saya baru dapat nomor rekening ini Mu'alaf Center di Makassar tuh. Yang tempat lain ada Siap. lagi ya Bang? Saya pengen coba bantu. Kemarin sudah saya sering kirim ke Bang Handi tuh, Japri juga. Emang nggak banyak sih, cuma ya kita pengen tiap bulan ngirim aja gitu, bantu aja sebagai bentuk perhatian lah. Partisipasi betul. Jangan lihat Support, nilainya Pak ya. Yang penting kita peran serta teman-teman semua. Jadi dengan ada kayak ini banyak loh Pak, teman-teman kita yang pada mualaf jadinya gitu. Teman-teman saya yang Alhamdulillah, Masya Allah. Loh, iya benar kalau ini. Jadi memang ada beberapa trik sih Pak. Jadi kalau misalkan backgroundnya yang otennya itu pendidikannya tinggi, berarti kita masuk ke buta itu yang kadang susah gitu. Udah kadung Kristen gitu. Iya. Mas sebentar mati dulu. Jadi gitu. Ya udah Bang, itu aja. Tetap semangat. Baik. Nanti itu aja. Sekali lagi terima kasih Bang Zuma. Ukti Tanah. DM Terkait dengan di mana? Iya. alamat aku aja. Iya. Baik. Nanti di DM aja ke saya, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya ke bawah dulu, mantau aja. Saya cuma pengen ngomong itu aja. Tetap semangat gitu kan. Saya mantau terus nih. Saya kuota habis buat buka ini aja. Tiap bulan belanja. Iya. Baik, semangat Bang Zuma. Makasih Bang, makasih atas nasihatnya. Tapi cuma satu ya Bang. Saya Anda karena Allah ya. Insya Allah. Ke depan masih Cuma satu ada itu ruang untuk memperbaiki. rompinya. Masih satu satu rompinya. Iya nanti kita Nggak dikasih yang lain. order lagi, nggak apa-apa. Oh oke Bang. Iya sebentar Bang Zuma dulu yang riskan ini. Kalau sikornya ada. Oke, terima kasih. Baik itu aja. Tetap semangat, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Bunda Rahma terancam juga ya Bunda Rahma. Siapa tahu aku ke Palestina sana kan berjuang. Mana si Bunda Mila? Alamat apa ya Bunda Rahma? DMK. Si mau Ki. Harus dicoba dulu, jangan langsung ke Gurunda yang pakai. Jadi saya kasih data dulu, mudah-mudahan si Kucul tadi nyimak di bawah ya. Di surah Al-Baqarah itu 148 ya. Innallaha bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti tadi Bang Zuma, kau pun itu di ini sama Allah. Ten. Lanjut. Ari Matea, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Baik, bertanya sembari menunggu teman Kristen naik. Nah, ini untuk ilmu. Izin Bang Zuma, saya bertanya sedikit ilmu Bang. Silakan Bang. Mungkin Abang bisa menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 118 akan disebutkan bahwa Nabi Isa diwafatkan oleh Allah. Nah di sini mungkin karena saya bertanya ini ada sebuah pertanyaan dari teman ketika kami diskusi offline. Kalau memang diwafatkan berarti Nabi Isa meninggal Bang. Mungkin ada penjelasan secara fakta itu bagaimana kondisi yang sebenarnya Bang. Terima kasih Bang. Ya baik. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 117, di situ diterangkan oleh Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani wafat. Tapi wafat di sini dari akar kata wafa ya fi aufa, artinya memelihara, diistirahatkan dengan tidur. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am juga diterangkan wafat itu tidur, artinya istirahat
otaknya kemudian bekerja tetapi dia hidup. Orang tidur itu istirahat otaknya, tapi dia nggak mati. Namun mereka tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Coba kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am. Apa kata Allah di sana? Wa huwallazi yatawaffakum. Wafat. Akar kata wafa ya fi aufa. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dan dialah Allah yang menidurkan kamu pada malam hari. Berarti wafat itu bisa diartikan tidur. Nah, Nabi Isa alaihissalam diangkat kemudian ke langit. Hidup, tidur dia. Tapi tidak sadar. Dalam arti kata, coba kalau Anda tidur, apakah sadar ketika ada sesuatu yang terjadi di sekelilingnya? Enggak. Apakah Anda mati? Enggak juga. Lah itulah yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya di dalam surah Maryam itu tidak ada kata wafat, yang ada kata maut. Artinya yang ada di Maryam itu artinya tidur. Saya kira begitu, saudara. Gitu ya. Terima kasih Bang Juma, dua SKS ilmunya malam ini. Masya Allah. Masya Allah. Izin turun Bang. Ya, mungkin ada penambahan dari adik kita ini. Nah, coba ya sedikit Dinda Alfi sebelum saya lanjut. Jadi yang dikatakan di dalam surah Maryam, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Di situ tidak ada kata wafat. Tidak ada kata wafat. Di sana yang ada adalah kata tidur. Yang ada adalah kata maut. Artinya ini tidak berbicara pada saat kemudian Nabi Isa diangkat ke langit. Enggak. Ini berbicara pada saat Nabi Isa berpisah antara jasad dan ruhnya. Artinya kedatangannya yang kedua yang dibahas di sini. Karena pada saat Nabi Isa diangkat ke langit, itu bukan berbicara bukan dengan kata maut. An-Nisa ayat 158. Apa yang dikatakan oleh Allah di sana? Mengangkat dia. Rafa'ahullah ilaih. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Tidak dikatakan Allah mewafatkan, enggak. Atau Allah memberikan kematian, enggak juga. Jadi surah Maryam yang terkait dengan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, itu tidak bercerita tentang kenaikan Nabi Isa alaihissalam pada saat posisi beliau digantikan oleh orang yang diserupakan. Nah, silakan Dinda Alfi dilanjutkan. Sebenarnya nggak ada penambahan bagi teman-teman yang butuh referensi mengenai penjelasan Bang Zuma tadi. Ini pemaparannya sama seperti apa yang telah Alfi tuliskan di artikel Mesiado.org. Mesiado.org sekali lagi teman-teman ya. Ini website yang telah kita kembangkan. Dan pada bab meluruskan tuduhan bahwa Nabi Isa telah wafat, ya, subatnya itu ada di surah Maryam ayat yang ke-33 dan surah Al-Imran ayat yang ke-55. Sudah 100 pembaca ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman ingin juga bergabung sebagai pembaca artikel yang telah Alfi tulis ini. Alfi sebagai autornya sendiri. Jadi benar, kalau kita berbicara soal mutawafika, kita bisa lihat juga. Tadi Bang Zuma telah memberikan dalilnya surah Al-An'am ya. Surah Al-An'am ayat yang ke-60 dengan akar kata yang sama, itu artinya menidurkan. Gitu. Bukan wafat dalam artian jasad terpisah dengan ruhnya. Lalu kalau kita berbicara surah Maryam ayat yang ke-33, sama seperti apa yang dijelaskan Bang Zuma tadi, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kata amut di sini teman-teman, kalau kita pelajar bab nahwu, amutu di sini ini adalah fiil mudhari. Ya, ini adalah kata kerja dalam bentuk future tense gitu. Masa yang akan datang. Ya, pada saat Nabi Isa mengatakan wa yauma amutu, bukan berarti Nabi Isa itu telah wafat, telah mati.
melainkan Nabi Isa ini berbicara tentang kematian yang akan datang. Sama seperti halnya Alfi memberikan contoh juga di sini. Pada saat kita ingin tidur teman-teman tahu doa tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Di sini pun menggunakan kata amut tuh teman-teman. Apakah pada saat kita membacakan doa tidur ini kita telah wafat, kita telah mati? Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara soal grammar bahasa Arab, amutu di situ itu adalah fiil mudore, bukan fiil madi. Yang kalau kita belajar di dalam kaidah bahasa Inggrisnya itu amutu itu future tense teman-teman, bukan kalimat past tense. Ini berbicara soal kata kerja yang akan datang, bukan berbicara soal kata kerja yang telah terjadi. Gitu ya teman-teman ya. Sekian, terima kasih. Stay tune. Silakan Bodori Abang. itu kata kerja, jadi dijelaskan juga bahasa Indonesia kata kerja. Fiil itu kata kerja. Fiil itu terbagi 3. Fiil madi, fiil mudore, dan fiil amr. Fiil madi adalah kata kerja yang telah terjadi. Fiil mudori ya. Fiil mudori adalah kata kerja yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Fiil amr itu adalah kata kerja perintah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mari sama-sama. Alfi pun bukan ada background lulusan pondok, tidak. Tapi Alfi belajar. Masa teman-teman kalah sama Alfi? Masih bocil loh aku ini. Silakan Paman. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Ilmunya mantap. Kalau bahasa Inggrisnya pasten ya, lampau. Itu kali ya. Assalamualaikum. Oke, naik oten. Betul. Oh, ada Opung Rambe. Assalamualaikum Opung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Opung. Iya, minal aidin wal faizin. Oh, Opung suaranya gitu, lagi sakit. Hah? Kebanyakan makan tape, Bunda Ram. Gurunda yang ngomong, aduh. Astagfirullahaladzim. Bisa mirip ya suaranya. Beliau kan aktor ya, hebat, aktingnya hebat. Kalau nanti Bun nonton ini ya film Doti, banyak yang chat ke saya, kapan mainnya Bun? Iya nanti saya informasikan. Pergi kita nanti Bunda nah. Sama iya oke. Nobar kita. Kapan tuh Gurunda? Banyak yang Husnan. Di atas tanggal 20, Bun. Oh bulan ini? Iya. Oh bulan ini. Hampir nih. 2 detik izin 2 detik bagi yang nanya teman-teman di mana link websitenya, teman-teman bisa langsung masuk di bio Alfi teman-teman, bio akun yang ini. Syukron. Mantap. Husnan, izinnya Pak Husnan. Kristen Muslim saudara Husnan. Jadi Gurunda itu serba bisa karena dia aktor kan. Pelaku. Mantap suara nenek lampir bisa, suara sinden nyanyi-nyanyi gitu bisa, serba bisa lah. Jadi nonton ya teman-teman, filmnya tuh Doti. Bagus Bang, cuma ini Gurunda bagus banget sinden. Saya bilang, aduh apa ini orang Jawa, orang ini merinding burung itu. Ya, bentar lagi melayang singa itu Paus tuh kalau udah memuji Bunda Mila. Belum, promosi dulu Bunda. Wampung Bang. Oke ya, sebelum Paus melayang-layang berenang, kita promosi dulu ya. Saudaraku netizen yang 1,6 K ini ya, tolong di follow Bunda Mila. Kalau yang sudah follow lagi sampai ini. Atau jangan ya, unfollow nanti ya. Yang belum follow tolong di follow ya saudaraku, saudariku ya, Bunda Mila. Dan semua yang di atas silakan di follow. Follow Bunda Mila. Itu saya thank you saudaraku, saudariku. YouTube-nya ya. udah 1000 loh Gurunda.
Tinggal Masya Allah. Jam tayang belum. Lagi mau dicariin nih yang bisa ngejalanin videonya. Iya. Cepat Bunda Mila. Alfi 3 tahun masih ngestak di 8 sukrebek. Dipaksa. Subrek. Pakai donat, dipaksa Alfi pakai donat. Ayo, saya perlu jam tayang. Nanti hasil perdana kalau kita dapat, kita bagi untuk support PPI, APII ya, APII ya, oke. APII. Untuk perdana kita bagi, nanti terus sisanya kita beli entah itu makanan, entah itu donat, entah apa buat netizen yang support. Jadi setiap kalian di TikTok, narasumber juga lah, tergantung dapat nyebut berapa. Jadi OT. Jadi teman-teman tolong di follow Bunda Mila ya. Sambil kita menyapa tamu kita, tolong di follow Bunda Mila ya. Subscribe. Terima kasih. Subscribe. Subscribe YouTube beliau. Saya udah mulai launching Gurunda kita kemarin. Saya buat TV. Nanti ya kalau ada live streaming nonton ya 15 menit aja biar jam tayangnya bisa 4.000. Oke Bun, nanti live streaming baru dipromosikan kan belum? Siap. Oke, kita sapa Husnan. Selamat malam, assalamualaikum, kareste Muslim saudara. Ternyata Waalaikumsalam. Husnan. Maaf salah pencet. Oh, salah pencet ya bang. Ya balik. Oke bang. Turunin Turun aja, ban Mak. ya. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Opung. Nanya budak ramai ya. Oh. Bunda. Iya. Apa netizen juga dibawa? Semuanya deh. Siapakah nama manusia itu sebelum dia ada di muka bumi ini sudah dibicarakan oleh manusia-manusia sebelumnya dan paling lengkap biografinya. Kalian bisa menjawab? Bang Handi ini kayak oten pertanyaannya. Coba diulang. Baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Ali Imran ayat 81. Oh. Pertanyaan kedua. Siapa nama manusia ini? Tidak jelas orang tuanya siapa. Si botak lah. Banyak. Paulus. Banyak pengikutnya. Terus tulisannya diadopsi menjadi kitab suci. Botak. Paulus botak. Pintar semua ya. Emang dia botak? Iya, Janganlah. botak ya. Jangan tahu ah. Dari mana kita belum tentu asli. Nggak boleh body shaming, nggak boleh. Nggak boleh kebegituan. Nggak boleh Bun. Lalat Bun. Ya, yang masalahnya yang buat yang masalahnya yang buat oten-oten sendiri yang membuat gambarannya tuh. Jangan salah gambar nanti Pak. Belah samping deh. Nah, pertanyaan yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad SAW itu tidak dilukis, tidak dipoto? Apa tujuannya? Kita takut dituhanin juga, ya kan? Supaya nggak dilecehkan, nggak di apa. Ganteng. Bener nggak Bang Hani? Ini Gurunda ya. Udah. Gurunda kan belum lihat dah yang ini botak itu. Nanti kita mau. Supaya nggak disalahgunakan tuh posternya, gambar-gambarnya. Ada buku yang menceritakan tentang kepribadian Nabi Muhammad. Ada bagaimana postur tubuh, bidang dada, baginda. Ada kok. Sirah Nabawi. Bukan. Bukunya itu judulnya itu mengenal pribadi Nabi Muhammad. Berbeda dengan Sirah Nabawiyah. Nanti buku itu tuh ditulis oleh Imam At-Tirmizi.
Nanti jelaskan rambutnya sepanjang apa, postur tubuhnya, bidang dadanya gitu. Posisi beliau berdiri, posisi beliau duduk. Itu kalau ngelihat museumnya waktu kemarin saya perjalanan, itu kakinya aja kira-kira hampir 1,5 kakinya Bang Zuma. Besar. Orang-orang Arab kan posturnya besar, Bun. Memang tinggi sekali. Iya. Bajunya aja panjangnya. Itu Sayyidina Fatimah sama Sayyidina Khadijah. Itu Sayyidina Khadijah tuh bajunya tuh tambel-tambelan, Bu. Yang kayaknya tuh enggak. Kesimpulannya saja bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak botak, kan itu. Oke. Kenapa tidak digambar, tidak difoto? Ya nggak bisa ngebayangkan. Edis nanti tambah berperilaku negatif, maka menampilkan foto itu kemudian dihujat. Umat Islam juga berbahaya, bisa ambil fotonya digedein, taruh dalam rumah, ya bisa-bisa ada yang menyembahnya. Itulah resikonya kalau ada foto. Kayak saya Gitu ya. Kata sebuah hadis, bunyi sebuah hadisnya begini ya, hadis Nabi nih. Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap aku, seperti mereka berlebihan terhadap Isa putra Maryam. Karena aku ini hanya hamba Allah, maka sebutlah aku Muhammad Rasulullah. Gimana tuh lengkapnya? Abdillah, hamba Allah. Hamba Allah. Ya. Tuh, jadi Nabi Muhammad tahu kalau fotonya itu ada atau gambarnya itu dilukiskan, nanti bisa-bisa dia disakralkan, dipajang-pajang di kayak Nabi Isa kan, kayak Yesus. Jadi itu dihindari oleh Nabi dan para ulama itu sendiri, para sahabat. Lanjut. Saya pernah bertanya, ada mualaf saya tanya, kenapa kamu menangis waktu membaca surah Nabawiyah? Jawabannya adalah, saya menyesali segala perbuatan aku waktu saya sebelum umat Islam. Kenapa? Seandainya saya tahu dari dulu buku Sirah Nabawiyah itu ada, saya tidak pernah akan menghina, menista beliau. Itulah membuat dia bersedih, menangis bahagia, menyesali perbuatannya. Ada lagi saya tanya, itu mualaf sama. Tapi kenapa kamu kalau membaca selain Sirah Nabawiyah, terus kamu juga terharu, nangis? Apa jawabannya? Karena saya sambil membacanya ada yang injak kakiku sakitan, jadi dia nangis. Itu perbedaannya kira-kira begitu. Paham? Paham maksudnya? Serius maki. Ternyata orang diinjak kakinya. Tapi itu sih yang membedakan Bang Handi, kayak tradisi-tradisi menggambarkan orang yang dijunjung itu atau orang yang dibesarkan, orang yang diagungkan itulah yang membedakan kita sama pagan. Orang-orang Yunani itu kan memang udah lumrahnya tuh gambar-gambarkan dewa-dewanya, bahkan di pahat-pahat gitu kan. Gurunda, saya mau tanya Gurunda, salahkah kalau seorang Bunda Mila itu nguntil Gurunda terus kalau naik koma? Ada yang komplain Gurunda? Enggak salah. Kenapa salah? Iya, ada yang mulai komplain nih, Bunda Mila, Bunda Rahma nih nguntil Bang Zuma terus. Tuh? Iya nggak apa-apa. Dengar ya. Idola kita, Bun. Idola kita, panutan kita tuh. Untuk kebaikan nggak masalah. Apalagi Bunda itu kasih berenang paus, tambah jadilah kita. Mati dia. Nanti nggak ada urusan sama Paul, tapi maksudnya tuh kenapa mesti ada kata-kata seperti itu? Sedih loh saya dengarnya, sedih banget. Daripada Bunda Mila sama Bunda Rama buka komal disuruh turun, disuruh diam. Terlalu Bunda. Daripada Bunda Rama sama Bunda Mila buka komal berdua pargoi karaoke jingkrak-jingkrak,
Kan begitu. Di sini juga kan kalau Banyuma udah ada diskusi sama Kristen atau pendeta kan gitu. Kita semua pada diam kok. Kan gitu ya. Nah, di sini bentuk support aja. Ada ruang kok 02 itu buat Kristen gitu teman-teman ya. Dapat ilmu kita nyimak Gurunda itu, dapat ilmu kita enak nyimaknya, diskusinya teratur, pemaparannya mudah kita cerna. Hanya aku suka nyimak-nyimak tuh. Berkaca ke zaman Nabi aja Bun, para sahabat juga nempel ke Nabi dulunya kan. Iya. Siapa tahu kecipratan ilmunya kan? Emangnya para sahabat salah waktu para sahabat itu nempelin Nabi terus menerus. Dan dibilang dekatlah sama alim, orang-orang alim kan, kita disuruh dekat dengan orang-orang alim. Kita kalau bergaul sama orang-orang misalnya penjual parfum, kita kebagian harumnya loh. Gitu loh. Kasih kuis aja deh. Saya mau kasih kuis yang ada di bawah maupun ada di YouTube ya. Sebelum itu, sebelum kasih kuis, Alfi izin turun Bang Andi. Jangan sini aja dulu. Alfi udah di ini Bang Andi, ACC match ya. Oh iya, besok harus gawe gitu ya. Ya udah. Di Braga ya? Udah buka Braga? Udah. Braga kan Bandung. Teman-teman kalau ingin ketemu Alfi sama makan warung Padang yang enak, jadi Braga ya di Bandung. Habis duitku ini. Nggak lah. Pamit Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Mila, Bunda Rahma, Bang Fadli. Sukses ya Alfi. Ana. Iya, insyaallah. Izin Nama turunnya. restorannya apa? Braga. Boleh. Le Braga. Oh, oke. Enak Ya, daerah. cari di Google, enak. Adem. Teman-teman kalau mau yang jumpa Alfi atau tritung-tritung yang udah bosan jadi Kristen, boleh diskusi di sana. Alfi layani. Yang udah bosan Kristen ya. Kalau yang belum bosan jangan datangnya Alfi, jangan. Ya, pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kuisnya gini, saya rasa umat Islam semua paham ya bahwa siapa nama ayahanda, ibunda Rasulullah Muhammad SAW, terus tanggal berapa, hari apa, tahun berapa dia lahir. Paham semua kan? Saya mau tes dulu. Paham nggak tanggal berapa, hari apa, Rasulullah lahir tahun berapa? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu masuk ke Masehi berapa itu Bunda? 500 berapa ya? 560 Masehi. 641. Noise Bang Handi mengganggu sekali Daengku. Apa bisa begitu ya? Biasanya ngapain ya? Iya. Terus ada juga tuh tertulis pada hari ini telah lahir. Ada yang tahu nggak hari apa hari itu? Hari ini. Ada yang tahu hari apa itu? Kalau Nabi kan hari Senin. Itu tulisan si Lukas. Bunda Rama tahu hari apa? Haryanto. Nggak dijelasin. Haryanto. Namanya anak Haryanto. Itulah sesuatu yang membingungkan manusia, itu bertanda itu adalah hasil penyelidikan manusia, bukan bersumber dari sang pencipta, jadi nggak akurat, debatable jadinya kan gitu. Tapi hebatnya Tuhannya mereka itu banyak gelarnya loh. Jangan nyebrang, jangan nyebrang. Oh, jangan nyebrang ya. Oh. Gimana dong kalau nggak nyebrang? Nggak bisa kita diskusi santai sambil menunggu gitu loh. Makanya piawai memainkan situasi dan kondisi dan toleransi kita. Apa singkatannya Bunda? Situasi, kondisi dan toleransi. Ayo, Tongkol. Tongkol. Kalau kemarin kan Bunda Rama kemarin kan lebaran tuh. Tol itu diskon. Coba kalau tol diskon bagaimana bacanya Bunda Rama? Mana ada, nggak ada diskon. Kemarin saya di tol nggak ada diskon Bang. Ada. Coba kalau tol diskon gimana?
Jangan. Jangan juga. Bang Handi ini kadang ngajarnya kayak apa aja. Rebahan ya. Aduh. Kalau nasi uduk ikan tongkol apa bunda? Apa itu? Bunda Gemini tahu itu apa bun? Mau ya. Tak lo teman rekan Handi. Oke teman-teman Kristen, silakanlah ya yang ingin tercerahkan. Kenapa noise sekali Bang Handi? Sakit kuping. Yang ingin tercerahkan silakan naik, mumpung ada guru kami yang akan. Saya nggak berisik kan Bun? Bentar dulu, kenapa sih gue noise pada gue nggak ngomong ya? Coba, kalau gini coba ngomong. Halo, nah noise. Masih? Iya Bang. Maksudnya tuh kayak gerakan sesuatu loh, gerakannya itu yang bikin noise. Bukannya suaranya gerakan gitu loh. Kayaknya Bang Handi kayak tuh ngegesek apa? Headsetnya kayak atau ini perangkatnya yang ini. Saya Bang, berisik kan? ini enggak. Satrambe ini tidur kayaknya ya. Nah, gimana nih kalau kita nggak bisa menyentuh? Oh ini, bukan noise Bang Handi. Ikhwan Villa ini 1,4 ya, tapi yang 10 cuma 100. Karena yang mereka sudah polo-polo Bun. Enggak, mereka tidur Bun, bukan udah polo-polo. Oh tidur ya. Nanti kalau ada kuis baru mau follow. Saya turunin kemarin di tempatnya Akang. Nggak ada kuis padahal cuma bagi aja terus follow donat. Tapi karena dia baru follow ya diturunin. Ini Oten hari ini langka ya. Padahal hari Rabu ya. Hari Rabu hari Kamis. Rabu ya. Kamis ya udah. Belum. Di sini udah Kamis Bun. Emang udah malam? Iya jam 12:30. Oh. Ya, saikan subscribe itu dong YouTube saya. Ya kita menghasilkan. Gurunda disuruh debat sama siapa netizen? Sekarang gimana ini? Masih? Coba. Bersih. Coba. Nggak rapat tadi. Sekarang gimana? Aman ya? Halo? Halo? Tinggal sedikit, masih ada sedikit. Udahlah, cukup ya. Nggak rapat tadi kayaknya. Kok aku yang noise? Kok Bunda Rahma yang noise, Bang Handi yang noise? Ikhwan Villa ini kan jangan sentimen, dosa loh kalian. Bunda Rahma tuh orang yang harus kita hormati. Udah senior gitu kan? Kayaknya udah tidur di bawahnya dulu, nggak apa-apa. Nanti dia salah ngomong lagi. Ikon dia itu Bunda Rahma, kalau ada yang ketuk-ketuk kayak gitu Bunda, dibecandain. Bunda Rahma sendiri sudah follow aku, nyuruh netizen follow. Kadang-kadang Bunda Rahma keterlaluan. Itu saya naikkan tamu tuh, coba saya respon. User 9. Selamat malam Heru Cakra. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andi, Bang Zuma, Bunda Rahma, Bunda Mila. Ya. Iya. Mohon pencerahan untuk tadi kan aku mengikuti Bang Zuma tadi saat debat sama itu yang siapa itu sore tadi. Gini Bang Zuma, tadi ada istilah Kristus sama Ho Kristus itu, mohon pencerahannya itu tentang apa, sama bedanya Mesias sama Mesiah apa tadi itu yang Billy angkat tadi setelah Bang Zuma turun untuk sholat tadi. Itu saja. Halo.
Mungkin beliau jauh dari perangkat, Bang. Ya atau mungkin siapa yang bisa. Bang Andi tadi ada yang tentang Kristus sama Kristus itu bedanya apa, terus yang satu Mesias sama Mesiah itu bedanya apa. Yang tadi sore aku dengar dari Billy yang Kristen itu loh. Cuman itu saja. Minta pencerahan. Kalau menurut Yahudi Mesia itu kan manusia yang diurapi gitu. Kalau Kristen saya nggak tahu. Tadi Bang Billy itu perbedaan Kristus sama Kristus. Ada depannya ada kata gitu loh. Saya nggak mau membahas itu Bang. Kalau Mesia menurut Yudaisme itu ya yang diurapi. Kenapa mereka belum percaya ada Mesia? Karena yang datang itu bukan Mesia yang ditunggu-tunggu. Makanya dia memusuhi Mesias itu. Saya tambah dikit ya, Bang. Karena nggak di ini sama Bang. Ada Mesias sama Mesias kan penyebutan doang. Ya. Mesias itu Bang, atau Mosiah itu yang diurapi itu bahasa Ibrani. Kalau Kristus itu bahasa Yunani, sama aja. Itu bahasa Yunani Kristus, Kristos. Yesus Kristus, Yesus Mesias atau Yesus yang diurapi. Itu Bang. Ya. Ada bahasa Kalau Yunani, depannya, ada bahasa Ibrani. Bunda, kalau depannya ada itu pengaruhnya apa sih? Itu akal-akalan ini nggak boleh gitu ya. Akal-akalan penerjemah aja itu Bang, nggak ada ho-ho. Oh ya maaf. Ya kita paham. Ya udah itu aja Bunda. Selamat berjuang. Aku bantu di bawah. Iya Bang. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak ada oten. Selamat malam. Malam. Muslim apa Kristen? Itu Gurunda ya. Oh, Seloang. Masih dalam tahap pencarian lah Bang. Seloangun. Oh gitu ya Bang. Pencarian. Silakan Bang, apa yang mau dicari? Silakan. Iya mau tanya sekitar dunia Islam lah. Oh. Iya. Pencarian. KTP-nya apa Bang? KTP-nya? KTP-nya ada deh. Loh, kok ada deh. Nggak Ada bisa kita KTP ada nggak deh. bisa ngebahas Kristen kalau Anda bukan Kristen Bang. Dah gitu aja. Anda Muslim. Tahap Katanya ada deh. Taruh lo Bunda. Anda Muslim. Dalam tahap konsep aja. Di KTP tertulis apa Bang? Warga negara Indonesia. Kolom agamanya? Masih tahap pencarian lah. Enggak ada kolom agama tahap pencarian, nggak ada itu. Kalau kolom agama kan ada agama di situ apa itu? Ya lah Bang. Akui dulu Bang, kita tahu dulu Abang baru supaya arahnya jelas gitu. Kalau Anda abu-abu nggak bisa gitu loh. Gitu ya Bang ya. Jadi kalau abu-abu ditanya nggak boleh ya Bang. Nggak bisa. Bisa sekali lagi saya bahasa Indonesia loh. Anda agamanya apa? Harus menyebutkan ya Bang ya. Saya ulang kembali. Ini final question for you ya. Agama Anda apa? Atau saya bahasa Bugis. Oh, this religion? Ya silakan lah Bang. Oke. Kalau Anda malu-malu menyebut agama Anda, berarti Anda gak punya harga diri bro. Orang beragama apapun itu, kau harus percaya dirimu. Gitu loh. Jangan masuk di sini tidak punya identitas. Jadi Anda mau nyari aman kan gitu. Bilang aja saya Kristen, saya jauh bertanya, saya nggak mau ditanya balik.
Kita maklum kok. Saya rasa kalau Anda umat Islam nggak bakal Anda tidak langsung saya Muslim. Enggak. Jadi orang yang kayak Anda itu tidak mau menunjukkan identitas karena Anda tujuannya lain. Begitu. Masa kolom agama masih tahap pencarian gimana sih? Lu mencari apa lu? Tuhan itu nggak perlu dicari. Kebenaran itu nggak perlu dicari. Karena kebenaran itu sudah ada dalam diri manusia bersama dengan akalmu. Jadi kebenaran dan Tuhan itu nggak pernah hilang. Yang hilang adalah akalmu yang hilang. Jadi kalau mau mencari, cari akalmu yang hilang itu supaya akalmu berfungsi kembali. Cara mencarinya adalah introspeksi diri. Mandi 7 kali dalam sehari. Kalau enggak terakhir mandi 7 sumur. Gitu. Apa kira-kira mana? Sambut Bunda ada yang baru naik. Ini udah nak keresa-keresa ya Bun? Udah mantap. Bagus. Oke. Lumayan oke. Oke. Ayo, ini yang nanya tadi siapa sih? Gwyn Never ini bukan? Mau tanya. Siapa? Anda siapa? Islam. Tunggu dulu. Anda Kristen apa Islam? Oten. Orang Kristen gitu. Kalau Ya dia nggak dengerin gue. Bang, bahasa Indonesia bahasa apa? Anda Muslim apa Kristen? Satu kali lagi. Jawab ke situ baru kita bisa lanjut. pemakan kaki pendek. Oi, kedengeran nggak sih saya tanya? Pemakan kaki pendek. Ini orangnya anjrit juga nih. Jangan. Agama Anda apa bro? Bukan ditanya apakah Anda pemakan kaki panjang apakah kaki pendek. Kamu kok orang Indonesia nggak ngerti bahasa Indonesia? Coba kasih bahasa Inggris Bunda. Ya. What's your religion? I'm Indonesia. No, I don't asking Indonesian or what. I'm asking your belief. Are you believe a ghost? Are you believe in Jesus? Or who are you? I'm not yes, no, yes, no, yes. Oh, yes, no. Fucking ass. Shit. Ya. Jangan pakai FK nggak bagus kena nanti. Ya. Lebih bahaya itu. Bikin pusing kepala nih orang, heran ya. Iya Pak Oon, lu kebanyakan makan apa sih? Sampai begitu pertanyaan. Lidak Bunda. Babi guling. Lu makan B2? Iya. Pemakan babi guling, Bunda juga kupingnya itu loh. Pemakan babi guling dia bilang. Bukan, dia nggak ngomong pemakan babi guling, dia bilang babi guling. Makanya saya jelasin lagi. Ya. Anda makan B2, ya katanya. Ya udah Oten, kenapa sih nggak mau bilang, oh saya Oten gitu? Kenapa enggak? Kenapa nggak mau? Ya, tapi Kan malu Bun, Ya. Tuhan dia terkutuk toh. Malu dia sekarang. Boleh nanya, berarti confirm ya Iwan Villa di bawah bahwa dia Oten, pemakan B2. Udah lanjut. Mau nanya apa? Kan ada yang namanya nabi. Kalau di Islam itu Kau ini sudah kayak orang sakaratul maut kau Bang. Suaramu tuh besarin dikit. Biarin dulu Bunda, dengerin dulu. Tapi dia Bunda Bang Handi denger. Kedengeran. Ya lanjut Bang. kalau akan ada yang namanya nabi kan. Kalau di Islam itu nabi itu menyembah siapa? Nabi menyembah Tuhan. Udah, saya jawab. Ya, Nabi menyembah Tuhan. Nabi adalah seorang utusan.
Orang yang spesial yang diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Apa bro admin lagi nih bisik-bisik? Mungkin. Menyembah siapa? Lah kan udah dijawab, nyembah Tuhan. Menyembah Allah Subhanahu wa taala udah. Oh. Udah. Ayo lanjut pertanyaan. Bukan bro admin. Udah. Belajar itu dulu. Segitu aja pertanyaanmu. Jadi kalau penyebutannya itu bukan nabi, tapi nabi. Jadi jangan dimedokin nabi, nabi aja udah. Ya orang Jawa. B-nya cuman satu. B-nya cuman satu, bro. Nabi, oh, nabi gitu ya. Masa pertanyaan cuma satu sih? Gimana sih? Belajar dulu. Ya belajar. Yang nggak tahu nanti ditanya. Nggak usah, anak TK aja pertanyaan sekali 5 gitu udah pertanyaan, jangan satu. Ada kata-kata di bawah link dia. Ojo dibolo iki cah. Mau tanya lagi. Oke, nanya lagi toh. Pertanyaannya apa sampean? Tak jawab sampai tuntas. Orang Muslim bersujud menghadap ke batu kotak. Kiblat batu kotak. Orang Muslim itu menghadap atau sujud atau sholat menghadap kiblat. Kalau Oten ngadepnya kemana? Mana-mana bunda. Ke patung. Tuh, coba. Udah ya. Mendingan kita tiktokan. Saya jawab, terus saya bertanya. Anda jawab, saya bertanya lagi gitu. Coba. Udah jawab tuh menghadap kiblat yang difokuskan ke Ka'bah di Mekah. Nah sekarang Kristen nyembahnya kemana arahnya? Atau asal atau gimana? Bisa nggak Anda jawab? Punya nggak patokan kiblat? Ke patung yang manusia berkolor. Berarti orang Islam. Jangan kau begitu ah. Udah, nggak usah. Makanya jangan ditanya, biar dia yang bertanya. Jangan ditanya. Nggak usah Mang Handi, ini orang Islam, nggak mungkin orang Kristen patung berkolor itu nggak mungkin. Jangan kau menista agama orang, nggak boleh. Boleh nista agama orang, saya juga nggak mau. Lebih baik kau bertanya aja, jangan ditanya. Wes, awakmu tak takon apa wae. Saya bertanya kok nggak boleh. Ya nanya lagi aja, nanya apa? Tanya. Orang Islam ini, Islam ini. Iya, awakmu mau nanya apa? Apa sampean? Wes mangan sampean? Wih, takon apa rek? Mangan apa? Wih, sampean tak katakan dah, ini kok ngeyel piye? Turunin aja lah Bang Handi, bikin pusing kepala. Bikin mumet ndas ya piye? Orang dia orang stres katanya. Apa ngomong apa? Enggak lagi ngomong, lagi muntah. Ngomong apa cok? Ayo nanya lagi. Woi, mau nanya. Atur napas. Tarik napas. Buang napas. Tidur. Tidur beneran tuh. Turu ya nduk. Apa ya? Apa meneh? Apa yuk? Terjadinya perintah sholat itu kapan? Setelah Isra Mi'raj, perintah sholat. Apa iya masa dulu sholatnya 50 waktu?
Perintahnya pertamanya 50, tapi diberi kiri kanan 5, tapi nilainya tetap 50, satu tetap 10. Nilainya tetap 50. Itu waktunya ngatur itu dari mana? Dari Al-Quran di surat Hud itu dijelaskan 5 kali dalam sehari. Di surah An-Nisa 103, Hud 114. Apalagi? Gak apa-apa, jangan diturunin. Dia mau nanya. Kenapa pada waktu-waktu itu penjelasannya apa? Hah? Kenapa waktu itu menjelaskannya apa? Apa? Maksudnya gimana? Kayak waktu maghrib jam 6, waktu subuh jam 4 itu penjelasannya gimana? Maksudnya gimana sih ini orang? Enggak, dia bercanda-bercanda aja, males juga sih. Kan di situ dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, pada bagian permulaan daripada malam. Bagian permulaan daripada malam itu dijelaskan di surat Al-Isra ayat 17 sampai 18 itu. Itu bagian dari permulaan daripada malam itu kira-kira jam berapa? Terus ada sholat-sholat yang sunnah. Terus dulu ujung malam itu di jam-jam berapa? Ujung malam di surat Hud 114 ada ujung malam di sana kalau nggak salah ya subuh. Begitu ya. Terus yang sunnah-sunnah itu pahalanya juga setara enggak? Sholat sunnah. Sholat sunnah itu pahalanya sama nggak sholat wajib kan gitu pertanyaannya ya? Iya. Sholat wajib itu hukumnya wajib, sholat sunnah hukumnya sunnah, ya pahalanya ya sama-sama sholat, tapi hukumnya berbeda. Sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, ya enggak juga. Tapi sunnah juga dibedakan, ada 2 kan gitu. Tuh jawabannya. Kalau puasa bolong terus diganti kan bisa, itu niatnya sama atau enggak? Oh, niat mengganti puasa ya? Ya sama aja niatnya. Malah kayak film horor kau. Aku berniat untuk mengkodak puasa. Niatnya yang mengganti puasa yang telah Anda tinggalkan. Puasa Senin Kamis itu bagian dari Islam enggak? Iya. Itu sunnah. Nabi pernah melakukannya. Enggak apa-apa, biar aja. Yang penting kan nggak menghujat ya. Kalian juga umat Islam saya rasa sulit menjawabnya nanti kalau nggak bagus lah kalau dia nanya kayak gitu. Niatnya sama.
Ya niatnya niatnya sunnah. Kalau sholat duhur ya niatnya wajib. Beda. Woi, Adigo, woi, kamu apa lagi sini, Adigo? Saya Woi, belajar. Adigo, kau masih hidup rupanya? Memang masih ada di kau ya? Oh lihat ada ya? Itu lagi makan kutu. Beda dia Bang Juma. Beda dia bukan. Itu Adigo. Masih makan dulu kali, lemes dia. Yang di atasnya Bunda Mila itu siapa? Oh iya benar, adek. Ada ya. Gue baru lihat juga, merem gua. Itu dia lagi pakai karung goni, cuman matanya lempak. Penghujat itu ya, Gurunda. Bukan penghujat. Manusia tanpa akal, nggak ada akalnya. Tapi lah salah. Cuman mulut saja dia punya mulut, tapi tidak ada akal. Kok betah ya orang kayak gitu ya? Iya betul lah, makan gratis, nggak bayar pajak dia. Iya benar. Gangguan kan, gangguan jiwa mana bisa bayar pajak? Iya. Makanya jaringannya lelet, Bunda. Betul. Kurang bensin. Bensin airload. Malas bayar wifi. Ya udah ini Guinness mau nanya lagi apa? Bukan teman-teman, bukan senang, tapi dia kan orang nanya, kita jawab. Kecuali dia menghujat, ya kita nggak ada Kristen loh naik. Kalau di kuburan katanya ada yang nanya, Bang. Malaikat mungkar dan nakir. Itu jawabnya pakai bahasa Arab atau gimana? Malu pikir di kuburan orang ada bahasa Indonesia. Iya betul. Kalau dikubur orang ditanya merabbuka, maka orang itu kalau dia dalam hidupnya beriman, maka dia akan mengatakan Tuhanku adalah Allah. Tapi kalau dalam hidupnya menyembah kepada makhluk terkutuk, maka dia akan mengatakan Tuhanku adalah iblis yang terkutuk. Ditanya lagi, Madinuka, apa agamamu? Maka dia akan menjawab, agama buatan paganisme, yaitu menyembah makhluk terkutuk. Lalu ditanya lagi, man nabiyuka? Dia jawab lagi, nabiku adalah utusan makhluk yang terkutuk. Ma kitabuka, apa kitabmu? Kitabku adalah surah-surah yang ditulis oleh pewarta. Nah, aina kiblatuka, di mana kitabmu, kiblatmu? Kiblatku dipatikan. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan ditanyakan nanti orang dalam kubur, dan orang akan menjawabnya sesuai dengan kebiasaannya ketika dia hidup di dunia. Kalau kebiasaannya itu menyembah kepada makhluk yang terkutuk, itulah yang dijawabnya nanti. Jadi pertanyaannya ada berapa? Banyak pertanyaannya. Termasuk ditanya juga berapa harga emas sekilo sekarang tahun 2025. Sudah berhenti mau bertanya, sakit perutku. Ada orang-orang yang bilang kalau mati sempat mengucap asyhadu, itu katanya bisa
masuk surga? Iya ndak? Iya betul. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah Summa istaqamu Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu Wala tahzanu wa abshiru bil jannah Lanti kuntum tu'adun. Barang siapa yang berkata Tuhan kami adalah Allah, maka kabarkanlah kabar gembira kepada mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Cuman masalahnya ini adalah orang kadang mengakhiri hidupnya sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang balap motor 24 jam mati dalam keadaan balap motor. Orang yang suka maling 24 jam jadi copet, akhir hidupnya mati dalam keadaan copet. Orang yang suka minum tua mati dalam memeluk botol tua. Orang yang suka berzikir, orang yang suka beramal mati dalam keadaan seperti kebiasaannya. Jadi kalau ada orang setiap hari menyembah kepada makhluk terkutuk, ia mati dalam menyembah iblis. Jadi orang berakhir hidupnya sesuai dengan kebiasaannya. Nanti Pak Bom Bom itu mati dalam keadaan live sambil melotot. Ada lagi. Jadi gue sebelum kamu mati bertanyalah nak. Kapan rencananya? Kapan rencananya mau mati? Perengitang-itang. Ya benar loyo sekali kok deh. Cipuruk ke langit lagi suara no. Ya. Saya mau bertanya. Iya silakan. Nasakto masih minum teh nasakto kak ya Allah. Kenapa nggak kecil sekali suaramu anu? Kalau kecil kita tidak menakutkan apa-apa sih. Di gua. Ya siapa Maki Subaida bertanya Maki. Kalau ditanya terus sebagian benar, sebagian salah. Iya. Itu jawabannya ada di Al-Quran. Di surah At-Taghabun ayat 9. Kayak tau kalau orang teler. Itu teler. Saya minum balo ngasih. Aduh ini lagi nih aneh. Jangan kayak begitu Gurunda. Sakit nanti leher. Mami diapain aja. Oh, saya serius menjawab dia bertanya begitu. Kan dari awal memang dia begitu deh. Manusia-manusia aneh. Manusia lain kau ini saudara. Ini lagi. Aganam. Jadi nggak nyalalot. Dinggau ini. Saya belum balo. Kayak keluar dari kubur. Coba tanyain ini ya. Bro, kamu aslinya begini ya Pak? Gimana? Kamu lahir seperti begini?
Lahir dari tanah sengketa. Orang stres dia, Bang Andi. Baca saya itu anunya di bio-nya. Tanya lagi. Ya udah tanya lagi Iya. aja. Orang stres katanya. Bocah stres dia. Itu yang matinya malam Jumat itu katanya matinya baik, iya atau tidak? Iya. Oh jadi besok malam Jumat rencana kau Ini mati? malam malam Jumat ini malam Bunda. Sopi hari Ini Kamis ini hari. Teh ya deh. Kalau ada orang yang mati malam Jumat, itu dikarenakan hampir setiap malam Jumat umat Islam itu banyak melakukan amalan-amalan utama. Jadi banyak yang mati bukan karena malam Jumatnya, tapi karena mereka memang melakukan kegiatan-kegiatan rohani pada malam Jumat itu banyak. Sakit. Mau baru wasiat nenek tuh kodong nenek. Tawana mo. Jangan begitu Gurunda. Nanti kami mimpi Kak. Saya lagi ketawa Kak, dengarkan anakku. Lumayan naum nih. Turun kodong. Lain sen dihadapi nih tau dompal sengennya. Kau lama masih hidup kau? Punyi, bicara saya kau Punyi. Mestinya pertanyaannya gini, kalau bom mati meninggal malam Jumat, ya gimana? Sambil live wedding. Adik kau. Itu na karu-karuan naik. Di atas naik Wijaya siapa? Saya paluk Kak Jangang. Penumbalo peluk Kak Jangang. Rempuk. Perampok. Ada juga piring-hitam. Kreator, thank you. Apa itu? Saudara Wijaya, selamat subuh Bang. Yang saya barat. Apa kabar? Bagaimana urusan bisnis kita kemarin? Sudah gol? Jual beli sepeda kumbang? Lari. Itu mat tapingnya deh kau udah bilang saya jangan dibisukan. Siapa yang bisukan? Siapa yang bisukan kau dompala? Tidak ada tanda bisunya. Pantang kirahan ini. Woi, bicara kok. Tidak ada jaringannya merah. Oh, enggak ada jaringannya. Kok dong? Beli saya kok jaringan? Banyak itu di Sumbawa. Jual dulu HP-mu baru beli kok jaringan. Bye. Bojo Denida. Mana Bunda Rahma? Barat ditombak. Dibawa lari ke sama tadi itu penjaga kubur kan. Dari mana Ki Bunda? Boyka. Apa ini? The King. The King, selamat malam, selamat subuh. Pagi. Kristen Muslim The King. Selamat malam, saya Kristen. Ada musik ya, siapa lah? Kecilin musiknya Bang. Nah, ini bagus, percaya diri dengan keotenannya. Silakan Bang. Allah Akbar, Masya Allah. Saya mau tanya, Hajar Aswad itu apa sih? Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu. Oh, batu ternyata. Kok bisa minta pengampunan dosa pada batu? Ganji-ganjian misalnya. Manras. Itu kan? Itu benda mati. Kamu kalau baca minta pengampunan pada batu. Kalau kamu baca Keluaran 29 nomor 14, boleh enggak saya bilang kau minta ampun sama teh sapi? Boleh enggak?
Kok kalian minta pengampunan pada batu? Lu ada maknanya ya. Ada maknanya ya. Ada Islam babi anjing. Anjing kalian. Jangan dikik biarin dia menghujat. Tidak ada di Islam itu minta ampun sama batu, nggak ada. Yang ada itu minta diselamatkan sama batu itu Anda. Kolose 2 tidak menyatakan kenapa kau minta pengampunan. Kolose 2 nomor 9. Semua anjing. Hei, emosi nih. Sembah batu anjing. Kamu sebut anjing tapi kau suka makan anjing. Yang anjing itu yang memasukkan anjing ke dalam perutnya. Gitu loh kawan. Iya kan? Kamu habis makan anjing, habis itu kau gini napasmu. Hah. Kira-kira bau apa dalam mulutmu? babi ada kau yaitu iblis ya. Kau itu. Bau anjing lah mulutmu. Sembah batu. Kau itu umat yang umi, tidak tahu kalau batu itu benda mati. Kau masih minta pengampunan dosa padanya. Umat yang umi dan buta huruf memang. Moderator. Jadi kalau Anda mengatakan itu kami menyembah batu. Buta huruf dan umi adalah kalian Islam. Kalau kau mengatakan kami umi, Islam adalah umat yang umi dan buta huruf. Batu juga mereka tidak tahu kalau batu. kalau kau mengatakan kami buta huruf, lalu Minta bagaimana? pengampunan dosa pada batu. Lalu bagaimana kami harus Minta mengatakan? pengampunan dosa pada. Memang umat. Mampus. Udah nggak layak. Kena kau kan? Otomatis dia kena semes. Adegao. Kalau yang tadi itu membaca Bible Yohanes 19:30, yang kau sembah itu batu penjuru, dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Betul. Umat Islam nggak ada yang menyembah batu, ada-ada aja. Yang nyata itu Kolose 2:9. Seluruh tubuhnya Yesus ketuhanan. Berarti batu galatungnya juga adalah Tuhan. Batu galatung. Kalau Bunda Rahma bilang bere-bere. Kalau saya batu balatung. Bere-bere napa penuh ketuhanan ya Allah ya Rabbi. Batkelas. Dompala nana sendekaris. Kalau jingnya juga berarti Tuhan juga. Labango. Kenapa kesini Mestinya kalau kamu mau diskusi baik-baik, tanyalah. Boleh bertanya, apakah umat muslim menyembah batu? Ya kita jawab. Kau jangan berpendapat. Kok kasar pula lah kau menyebut kata-kata binatang. Tapi nggak apa-apa deh. Kata binatang yang dia sebut itu Tuhannya juga menyebut kayak begitu dulu. Kemudian lo makan deh tuh. Mengaung-ngaung lah kau sepanjang malam. Au. Makanannya. Dia sebut karena makanannya, Dai. Iya, itulah maksudku. Kalau kita kan makan ikan, makan ayam, nggak pernah itu kita makan ikan. Anjing. Nah, itulah dia mereka. Artinya anjing ini sesuatu yang tidak bagus. Tapi dimakan. Nah, kan kalau mereka berkelahi, dasar kok babi. Dasar kok itu kan marah-marah orang. Berarti binatang-binatang di sini adalah binatang yang tidak bagus. Tapi dimakan. Disebut aja jelek. Dijuluki aja ke orang itu jelek. Orang digelari anjing aja jelek. Apalagi dimakan. Tidak malu. Lebih jelek lagi kelakuan si Muhammad ya Zuma. Anak di bawah umur di. Diskusi yang baik-baik bang. Nanti kau di-kick juga bang. Diskusi yang baik-baik. Mau nanya dulu. Ayo. Muhammad sakit semua naik menikah anak si Aisyah. Nggak apa-apa. Kita tanya aja sih. Iya. Mau nanya doang ya nggak apa-apa. Silakan.
Ya cuma nanya itu, benar nggak Muhammad itu kelakuannya nggak benar. Benar itu. Nggak Anak-anak dinikahi. Nggak benar itu. Benar nggak? Nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Benar nggak Muhammad itu nyuruh Nggak minum benar. kencing onta? Nggak benar juga. Benar nggak Muhammad? Nggak benar juga. Baca. Kacau tuh, baca buku dulu gitu ya Bang ya. Iya betul. Sehat, Inilah Bang Juma? kita sehat alhamdulillah. Ini kita nggak bisa bayangkan kalau mereka yang mayoritas ini di Indonesia. Apalah yang terjadi dengan kita ini? Bencinya mereka itu setengah mati. Benci sebenci-bencinya kepada umat Islam. Hanya tidak nampak karena mereka sedikit. Coba mereka banyak. Oh sudahlah. Kita dihabisin sama mereka. Kelihatan dari cara mereka memandang agama kita ini kan. Itulah. Kalau mereka mengatakan kasih, itu palsu. Nggak ada itu kasih. Palsu semuanya. Iya silakan Bang, silakan. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan teman-teman. Karena di sini kita udah pukul 1, host kita juga ada ini, ada kegiatan mau apa itu paketing pakaian yang sudah dipesan, baju-baju. Mungkin ada yang disampaikan Bang Handi Bun sebelum kita tutup. Abangku mesen kaosnya seperti apa Bang abangku? Bang Juma. Ke Bang Handi nanti ke dari Bang Handi. Oh, ke Bang Handi, oke. Siap. Oke. Bang. Bang Handi, Bang Akbar pesen 1 dah. Oh iya. Ukuran XL. Dihubungi nomor aku aja, Bang. Nanti tak kasih nomornya. Nanti DM ya. Iya siap. Jangan di DM Bang, ke nomor HP. Oke. Nomor HP. Aku nggak ada kalau Bang Handi, kalau Bang Juma ada, sama Ki Kores ada. Nomornya Bang Handi disebut aja Bang Handi. 0813 tulis Bang. Ya oke. 0813 9233 9233 7800. 800. Ya, siap. Siap Bang Handi. Wah, tampan bener pakai kaos itu ya, Bang. Masya Allah. Saya suka Bang, saya suka. Bukan karena foto saya enggak. Tapi memang kainnya saya jantan kali kalau pakai. Suka. Iya. Bang Akbar juga penggemar warna hitam memang. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallah. Siap. Oke Bang Andi, mungkin cumi Bang, kalau cumi itu diganggu keluar warna hitamnya, melindungi diri. Iya benar. Ya udah kalau ini mau ditutup dulu karena Dek Sali mau siap-siap. Oke. Ya kita tutup dulu ya. Live untuk sahabat Banyuma. Terima kasih buat semuanya. Silakan Banyuma ditutup aja. Iya, silakan. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah bersama teman-teman aku kita. Pindah ke yang lainnya, ini mau tutup. Pada malam ini sampai subuh hari ini. Ya. Mana semoga apa yang mana nih kita nih? Oh ini dia nih, ada cewek. Ada hotelnya? Nggak ada juga hotel di sini. Bang Andi mute. Ya, semoga apa yang kita sajikan pada malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya kepada narasumber masing-masing. Dan kalau ada kata yang kurang berkenan, candaan yang berlebihan, anggap saja itu adalah bagian daripada guyon kita. Dan kalau ada hal yang kemudian menurut sahabat-sahabat semuanya itu tidak pantas saya lakukan, anggap saja itu adalah penggugur dosa ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita jumpa lagi besok pagi pada kesempatan yang lain dengan tema-tema yang insya Allah akan menggugah iman, yang pertebal iman kita dan kemudian menggoyangkan kepercayaan saudara-saudara kita Kristen hingga mereka bisa mendapatkan hidayah. Demikian sekali lagi terima kasih yang ada di YouTube dan ada di TikTok. Subhanakallahumma bihamdi
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda.